bahkan Tangerang Selatan, Ambarawa, Pati. Tapi sebelumnya sudah ada yang pernah bisnis bakery, Bapak Ibu mungkin bisa absen di grup ya, di grup di ini Oh chat. iya, Oh, ada yang dari Malang juga nih. iya, Nah, Banjarmasin jauh-jauh. kalau bisnis kue, saya mau mulai. Oh, Palembang baru mau mulai, Mas. Bisnis kue sendiri, saya mulai tahun 2016, Bapak Ibu. Saya mulai dari Bekasi, tepatnya di Harapan Indah. Waktu itu saya terpikir gimana sih cara bisnis roti gitu ya. Cuma apa namanya, step by stepnya memang, udah banyak banget ini yang bisnis kue sama roti nih. Masya Iya Allah. ternyata Kak. Siap, siap, siap. Jadi apa, eh, materinya sudah sudah di download, Mbak? Oke, sebentar saya cek Pak. Tadi sudah di-download oleh rekan saya. Oh ya, oke. Oh, ada Abah Roti. Oh, banyak Mm. banyak nih brandnya. Iya, ternyata Boleh di-share banyak itu brandnya yang masing-masing download. kira-kira apa nih Bapak Ibu biar saya juga tahu. Artinya bisa jadi gini, karena kalau brand yang Bapak Ibu sudah punya tapi belum didaftarkan, nah itu sebaiknya segera didaftarkan. Kenapa? Oh, Sinar Anugrah Bakery, kemudian ada Abah Roti. Jadi Ropi sendiri kami daftarkan itu tahun 2019. Kenapa 2019 kami baru daftarkan? Karena kami baru melek merek bahwa merek itu wajib didaftarkan. Didaftarkan itu saya pun mendaftarkannya 3 kelas. Ada kelas roti di kelas 30, kelas 16 itu di kelas kemasan, dan terakhir itu di kelas outlet. Tokonya di kelas 30, kiosnya. Nah, saya pernah brand saya dimiripin sama sebelah. Artinya brand ada Red Tropi, kemudian ada My Ropi, ada Ropiku. Nah, itu semua saya kasih teguran atau bahasa hukumnya somasi. Kenapa? Karena brand tersebut mirip dengan brand saya. Dengan kehadiran brand-brand tersebut, brand saya cukup terganggu kehadirannya karena bisa, eh, orang tuh nggak apa namanya, nggak ngeh mana yang Ropi beneran, mana yang Ropi tidak seasli gitu ya. Jadi menganggap itu. Nah, akhirnya saya kirim surat teguran dan alhamdulillah mereka semua tidak memakai brand tersebut lagi, brand Ropi, karena saya sebagai pemilik brand keberatan terhadap hal itu. Tapi ada satu brand yang awalnya agak keberatan. Pak, saya udah konsultasi hukum gini-gini bahwa bisa. Balasan saya cuma WA waktu itu, ya udah sampai ketemu di pengadilan. Karena kenapa saya bilang sampai ketemu di pengadilan? Karena apa? Itu menjadi, saya bisa mendapatkan maksimal sampai 2 miliar. Dendanya itu sampai 2 miliar kepada saya. Gitu. Jadi saya bisa mendapatkan 2 miliar dengan memproses hukum hal tersebut. Kenapa? Karena Indonesia prinsip hukumnya masih first to file. Jadi Bapak Ibu yang sudah mulai bisnis tapi belum daftarkan merek, segera daftar merek. Memang sekilas kelihatan mahal, tapi akan murah ketika ada muncul problem gitu ya. Oke, kita mulai ya, menjadi miliarder dari bisnis bakery, belajar dari nol sampai banyak cabang hingga sukses go internasional. Cabang saya sendiri di Dubai ada 4, Bapak Ibu. Ada di Dubai Festival City, kemudian ada di Al Jaddah, kemudian ada di Sahara Center, satu lagi di Al Jaddah. Semua bisnis apa, cabang saya berpartner dengan orang dari apa orang Palestina yang tinggal di Dubai. Seperti itu. Next, Mas. Next. Ini, oh, next, next. Waduh, diedit dulu tadi Mas Patra. Next, next, next. Terus, terus, Mas. Terus, 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 terus. Wah, ini materi harusnya di-cut tadi. Saya lupa juga ngomong. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Ini biasanya dibawain MC saya. Kebetulan MC-nya Pak Heri. Next, terus. Materi saya, terus. Lama ini, Mas. Sampai 30 halaman lah. Lupa saya nggak minta cut tadi ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Tapi sambil jalan ngangkat, saya bercerita ya Bapak Ibu, apa namanya, terkait brand tadi. Nah, eh, brand yang belum didaftarkan biasanya kalau makin membesar itu muncul namanya mafia merek. Mafia merek ini apa? Mafia merek ini yang tugasnya itu, saya punya teman kebetulan dia juga salah satu mafia merek. Jadi dia itu mendaftarkan brand-brand yang ada di luar negeri yang khusus di pasar Indonesia. Contohnya yang kena sudah mafia brand itu, contohnya madunya Ustadz Arifin Ilham. Namanya Madu Azikra. Jadi setelah Ustadz Arifin Ilham meninggal, kemudian kan ada madunya Tenar tuh sama anaknya yang udah meninggal juga. Tapi semenjak si ini meninggal, itu juga sama kena mafia merek. Waktu itu gampang mau bayar fee atau mau beli brand tersebut dengan harga misal 10 miliar. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan di awal itu cuma 3 juta, tapi ketika Bapak Ibu tenar, maka Bapak Ibu akan kehilangan ratusan miliar. Nah, itu makanya saya sarankan segera daftar merek. Nah, di seminar ini saya juga nyebutnya Bapak Ibu bisa meniru yang langkah yang saya lakukan, bahkan kalau tidak bisa meniru pun bergabung dengan Ropi pun bisa. Tapi saya tidak memfranchisekan bisnis, kayak sistemnya kerjasama apa pengusaha lokal. Dan saat ini saya lumayan banyak pengusaha lokal, nanti saya share. Nah, next, udah bisa belum Mas ini? Sudah betul ini materinya, Bapak? Iya, betul. Oke, Next. bisa. Silahkan dilanjut sudah. Ya, next. Nah, ini kalau Bapak Ibu eh, apa namanya mengetahui atau mau tahu cari tahu tentang saya lumayan banyak di Google. Jadi ada dengan Pak Luhut. Pak Luhut itu saya pernah satu event di event pensiunan Angkatan Darat. Pak Jokowi hadir juga di sana. Tapi kebetulan Pak Jokowi tidak bisa foto saya karena memang ajudannya penuh ini ya. Saya buka booth difasilitasi oleh Kementerian UMKM. Kemudian ada yang di tengah sama Pak Erick Thohir, ini partner saya dari Palestina. Kalau nyebutnya Filipina terus karena minggu lalu saya baru pulang pameran dari Filipina, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nyebut Palestina sering ininya ke Filipina. Jadi Palestina ini saya di Dubai waktu itu difasilitasi oleh Bank Syariah dan Pak Erick Thohir mempertemukan ibaratnya dia mau tahu siapa sih pengusaha UMKM yang sudah buka cabang di sini. Dia cukup surprise juga kok bisa ya roti ini bisa diekspor gitu. Jadi saya bukan hanya eh, ekspor, bukan hanya jualan roti, tapi saya juga sudah ekspor adonan roti ini ke Uni Emirat. Seperti itu. Next. Nah, ini liputan bisnis saya. Pak Menteri Perdagangan tahun lalu bulan November itu ke pabrik kami kunjungan untuk melihat bagaimana proses produksinya, kemudian apakah benar ini sudah ekspor Pak? Iya, kita jawab karena kami Pak Mendak ini melepas ekspor yang ke-9. Jadi sudah 9 kali kami ekspor ke Uni Emirat berupa adonan roti, dan ini terakhir yang adonan ke-9 ini yang dilepas oleh Pak Menteri Perdagangan di Uni Emirat apa di pabrik kami. Dan kami juga sedang persiapan untuk pindah pabrik. Jadi sebelumnya sewa Bapak Ibu kami di Klaten, Jawa Tengah, kemudian kami saat ini sudah beli lahan juga di sekitar sana, sekitar 700 meter dari pabrik lama. Insya Allah akhir bulan ini kita sudah pindahan ke pabrik baru dengan lokasi yang lebih proper. Dan cukup banyak liputan ini apresiasi media, kemudian apresiasi pemerintah, apresiasi berbagai kalangan terhadap apa yang sudah saya jalankan dan saya tekuni di bisnis ini. Dan memang harus total Bapak Ibu. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Yang boleh setengah-setengah itu kalau saya nyebutnya pengusaha lokalnya. Pengusaha pusatnya harus full time atau harus dedicated. Seperti itu. Next.
Nah, ini Pak Erick Thohir, saya sampai dibikinin konten. Jadi konten ini itu di dibuat atau diposting Pak Erick Thohir di Instagramnya itu tepatnya bulan November tahun 2023. Next, Mbak. Nggak ada suaranya ya? Bisa muncul suaranya? Oke, sebentar. Saya kondisikan ke co-host dulu, Pak. Iya, siap. Jadi Pak Erick Thohir ini ke Dubai dan saya diundang juga ke Dubai dalam rangka pembukaan peresmian cabang Bank Syariah Indonesia yang untuk full service. Full service itu dalam rangka eh, sebelumnya BSI hanya bisa terima tabungan, kemudian sekarang BSI bisa menyalurkan pembiayaan juga untuk di Dubai. Dan kabar gembiranya tahun depan, insya Allah BSI juga bakal buka cabang di Saudi. Dan saya pun sedang on proses juga untuk buka cabang di Saudi juga. Kebetulan partner saya ada partner lokalnya, dia biasa masukin brand-brand franchise dari luar Saudi ke dalam Saudi. Memang PR-nya kalau di Uni Emirat ini lebih mudah, hanya perlu sertifikasi halal Uni Emirat. Tapi kalau di Saudi itu lebih ketat dan ini kita sedang proses penjajakan. Seperti itu. Bisa muncul, Mbak? Sudah bisa atau belum? Nggak bisa ya. Oh ya, Kalau belum nggak bisa bisa nggak apa-apa. Bapak ternyata. Nggak bisa ya. Ya udah. Oke, kita next aja ya. Kita skip aja nggak apa-apa videonya. Nah, ini saya lahir di Solo, Bapak Ibu, tahun 88. Tapi saya bukan saudaranya Pak Jokowi, hanya tetangganya aja. Pak Jokowi ada di kecamatan, berbeda kecamatan dengan saya. Kalau saya kecamatan Pasar Kliwon, tepatnya di Bapak Ibu kalau main ke Keraton Solo, Keraton Kasunanan ya. Jadi di Solo ada dua keraton, Keraton Mangkunegaran sama Kasunanan. Nah, saya tinggal di dalam komplek Keraton Kasunanan. Jadi, tapi orang-orang bilang darah biru ya Mas, enggak, darah saya masih merah. Saya bukan keluarga keraton, tapi hanya simbah saya numpang, kalau bahasa ininya Magersari. Jadi numpang tanahnya keraton. Seperti itu. Saya owner dari Roti Ropi, kemudian saya bukan dari keluarga konglomerat, pejabat atau apa. Bapak saya seorang wartawan, dan dari kecil saya memang suka dunia jualan bisnis. Seperti itu. Next. Nah, ini apa video-video apresiasi next sebelumnya, Mbak. Pak Septo ini Direktur Bina Usaha Perdagangan di Kementerian Perdagangan. Jadi saya nggak bisa ada suaranya, tapi mereka mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan dan kami termasuk mitra binaan dari Kementerian Perdagangan. Kenapa Kementerian Perdagangan? Karena kami memilih jalan waralaba. Tahun 2017 itu saya mulai mewaralabakan Ropi, 2016 saya memulai, 2017 saya waralabakan, kemudian saya dibina jadi mitra binaannya Kementerian Perdagangan karena dalam hal ini franchise itu Bapak Ibu atau waralaba harus ada punya namanya STPW, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau franchise bisnis, wajib punya STPW. Kalau enggak gimana Mas? Enggak boleh bilang franchise atau waralaba karena bisa pidana. Gitu. Jadi Pak Septo mengapresiasi, Pak Septo juga ikut waktu itu kunjungan Pak Menteri Perdagangan ke pabrik kami di Klaten, Jawa Tengah. Next, Mbak. Ini ada setelah Pak Septo ada Bu Levita. Bu Levita ini Ketua Perhimpunan Pengusaha Waralaba Perwali, Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia. Bu Levita sendiri itu saya sendiri sebagai anggota dan pengurus di Perhimpunan Waralaba. Walaupun pada tahun ini kami tidak fokus untuk waralaba ya Bapak Ibu. Jadi tidak fokus untuk franchise. Apa yang kita tempuh? Kita memodali para pengusaha lokal. Seperti itu. Next, Mbak. Ini ada Mas Asad. Setelahnya Mas Asad ini eh, Ketua Umum HIPMI Jakarta Selatan. Kebetulan teman baik saya juga. Next.
Next, Mbak. Oke. Nah, ini masa kecil saya, Bapak Ibu. Itu sebelah kiri itu di rumah kontrakan di Cempaka Baru, dan yang tengah ibu saya. Sebelah kanan itu almarhum Bapak wartawan di Bisnis News, posnya di pasar modal. Jadi saya dari kecil itu sudah sering baca prospektus. Kalau Bapak Ibu tahu perusahaan yang mau menerbitkan sahamnya di Bursa Efek itu harus menerbitkan prospektus. Nah, prospektus ini saya sering baca-baca dulu waktu kecil karena Bapak selalu bawa setiap perusahaan yang mau IPO di bursa selalu menerbitkan RUPS. Apa RUPS? Prospektus. Nah, prospektus itu saya sering baca dan saya tanya ini apa, terus dijelaskan sama Bapak walaupun dengan bahasa anak-anak waktu itu saya menganggap bahwa oh jadi perusahaan itu bisa dijual juga ya Pak. Waktu itu logika saya begitu. Dan saya akhirnya punya keinginan dan punya mimpi menjual saham saya juga di bursa atau IPO nanti ke depannya. Seperti itu. Next. Nah, ini berawal dari jualan koran. Saya dulu SD itu di Bekasi, tepatnya di Pondok Ungu Permai. Ini sepeda saya tengah itu saya buat taruh koran. Tapi saya belum pakaian lengkap begini ya Bapak Ibu, pakaian sekolah. Jadi sebelum sekolah saya ke agen koran, biasanya sekitar jam setengah lima itu sudah ada koran dan saya biasanya distribusikan ke langganan, terus keliling sebentar, jam 6 itu saya sudah pulang ke rumah untuk siap-siap sekolah, kemudian setengah tujuh saya berangkat ke sekolah. Jadi ini bukti bahwa saya bukan anak konglomerat dan anak pejabat, tapi hanya anak yang dari keluarga sederhana, bapak seorang wartawan tadi saya cerita, dan itulah mengapa saya sering banyak liputan. Artinya bukan teman-teman Bapak yang meliput, tapi saya tahu caranya bagaimana mengambil angle biar kita menarik di mata wartawan, di mata media. Seperti itu. Next. Papi. Papi Aquarius. Sama kayak yang bencong ini. Saya merantau, mohon maaf. Eh, Jiwa merantaunya karena ikut Bapak, jadi otomatis survival, survival mode gimana caranya. Dan saya sebelum buka Ropi, saya kerja di tabloid Harapan Indah. Kebetulan almarhum Bapak juga yang punya bisnisnya, tapi saya kerja as profesional waktu itu, dan saya ketemu istri juga di sama di tabloid Harapan Indah. Saya sebagai marketing, saya biasa keliling di komplek-komplek untuk menawarkan iklan promosi gitu ya. Kita tabloidnya kita bagikan gratis. Next. Nah, jadi dunia media itu sudah sangat dekat dengan saya. Kenapa? Karena cukup banyak saya belajar dari media cetak. Dan kenapa saya ngubah apa kegagalan menjadi pelajaran berharga? Jadi medianya itu mati tahun 2020 atau 2019, sorry, pas pandemi, awal-awal pandemi itu 2019 mati. Kemudian karena tidak membangun sistem dan tidak membangun tim. Waktu itu karyawan kami cukup hanya sekitar 6 orang, cukup dikit. Jadi semua kayak saya bagian marketing itu saya nagih iklan, nyari iklan, terus approval iklannya gitu. Jadi kadang juga ikut liputan juga. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mulai bangun bisnis, jangan lupa mulai bangun sistem dan bangun tim. Selama tidak bangun sistem dan bangun tim, maka Bapak Ibu akan menjadi pedagang terus-terusan repot di bisnisnya. Nah, mungkin sekarang saya sudah belajar dari pengalaman di tablet Harapan Indah, saya tidak membangun tim dan tidak membangun sistem. Di Ropi, di PT Juara Roti ini saya membangun tim dan membangun sistem. Saat ini saya punya karyawan ada sekitar total lebih dari 150, di outlet ada sekitar 100 lebih, di pabrik itu ada sekitar 56 orang. Seperti itu. Next. Nah, mentalitas never give up, pantang menyerah ini harus kita punya. Kenapa? Karena tahun 2020 ketika pandemi, waktu itu ada outlet kami, franchise itu ada sekitar 30 outlet, dan outlet saya sendiri ada 10, itu tutup semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika pandemi, kita hanya, waktu itu kami hadirnya tidak di rumah sakit, tapi di dekat-dekat sekolah. Sekolahnya libur, ininya libur, otomatis pasarnya hilang. Ketika pasar hilang,
kita hanya bisa bertahan aja. Bertahan itu dalam arti tidak bisa untuk perpanjang sewa tahun depan, hanya bisa untuk gajian, bayar listrik seperti itu. Dan ketika sewa habis, biasanya kita close. Sewa habis kita close. Dan hampir bisa dibilang, wah ini kapan selesainya pandemi? Tapi ya kita harus pantang menyerah dan harus positive thinking. Dan alhamdulillah 2022 saya dapat undangan pameran di Riyadh seperti itu. Next, Mas. Nah ini tahun 2016, saya memulainya di Harapan Indah Bekasi. Dan outletnya sampai saat ini masih buka dan eh, masih eksis. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Bekasi bisa mampir ke outlet saya di Harapan Indah. Dan di foto ini bukan outlet saya, tapi ini saya sedang belajar ke tante saya, bule saya di Pamekasan Madura. Dia buka toko roti, namanya brandnya Salam Rizkia Bakery, dan itu jauh lebih dulu dan ramai Bapak Ibu tokonya ini. Ini dia punya dua cabang di Madura. Waktu itu saya pas mau bikin tahun 2016, saya belajar dulu, tanya-tanya dulu ke bule saya ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya tahu benar nggak jalan saya. Jadi saya memulai roti ini sebenarnya karena saya melihat bule saya ini banyak item produknya. Kalau Bapak Ibu lihat toko roti yang banyak itemnya, maka resikonya waste-nya juga banyak. Apalagi sekarang udah apa yang join udah banyak yang bisnis bakery juga, jadi tahu. Kenapa saya produknya cuma satu, roti kopi, ada roti gembong juga, ada croissant juga, tapi tidak sebanyak ada roti coklat, keju gitu, itu enggak ada. Kami hanya beberapa item aja fokus di sana, seperti itu. Dan bule saya fokus di kue-kue ulang tahun juga. Dan itu perlu keahlian. Dan dia sudah membuka usahanya sekitar 10 tahun. Jadi tahun 2006 apa 2005 saya lupa dia memulai. Dan hanya punya dua cabang. Saya bilang, wah capek juga ya. Iya, karena sistemnya ini ngadon di setiap cabang. Dan saya begitu belajar, akhirnya saya putuskan untuk milih roti kopi. Kenapa? Karena simple Bapak Ibu. Kenapa simple? Produknya itu dibuatnya berbeda dengan toko. Jadi kita waktu itu memulai, saya di rumah, mulai dari dapur, kemudian saya sewa tempat. Jadi saya kirim adonan bekunya itu ke toko. Seperti itu. Jadi biar sewa tokonya nggak mahal, hanya tempat 3 kali 4 di Boulevard Hijau di Harapan Indah, itu biar bisa mengirit biaya sewa. Kemudian peralatannya juga. Karena saya cuma seorang sales, waktu itu punya tabungan. Dan sebenarnya mimpi Ropi ini saya mulai tahun 2009 ketika saya nikah dengan istri. Istri saya dari Medan. Waktu itu dia pas nikah tuh bilang, Mas, bukain saya toko roti dong. Loh, kenapa toko roti? Saya tanya. Karena saya senang roti. Nanti kalau nggak habis saya makan. Waktu itu hanya simpel begitu. Tapi karena saya cerita bisnis medianya mulai menurun tuh, tahun 2019 tutup, 2014 sudah mulai menurun, maka saya harus cari pelabuhan baru lagi untuk bisnisnya. Jadi nggak bisa ini, kemudian akhirnya kita pilih roti kopi ini untuk produk kita. Jadi saya nggak pilih yang seperti bule saya ini, banyak item, banyak ini ada kue ulang tahun, dia susah untuk membuka banyak cabang, dan kalau saya mimpinya punya cabang di seluruh dunia. Jadi apa namanya beda beda konsep dan beda pemikiran atau beda visi aja seperti itu. Kalau beli saya masih aktif nih, dua cabangnya sampai saat ini masih ada. Dan pas saya buka cabang di Madura, saya punya dua outlet di Madura, di Bangkalan satu yang diurus sama pengusaha lokalnya namanya Pak Abi, nanti ada videonya juga. Pak Abi ini itu pengusaha lokal di Madura, di Bangkalan Madura, tapi sedang naik haji. Dia naik haji tapi digantiin perannya sama anaknya. Dan di Sampang kami ada juga, dan bule saya datang ke pas opening Sampang. Seperti itu. Terus next Mas. Nah, buat Bapak Ibu tentu kendala start awalnya mungkin akan sama seperti saya, minimnya pengalaman. Saya waktu itu nggak punya pengalaman sama sekali. Gimana saya nggak punya pengalaman? Saya nggak pernah bikin roti, dan resep ini awalnya itu warisan dari nenek.
Jadi neneknya istri itu pernah kerja sama orang Belanda di Aceh, di pabrik semen di Aceh. Dia biasa bikin pizza, biasa bikin roti, kemudian biasa bikin makanan-makanan barat gitu ya. Dan itu waktu itu kendalanya ini jadi kalau zaman dulu yang pernah mulai dari apa orang tuanya pasti nimbangnya apa semua bahannya tidak ditimbang tapi hanya feeling. Feelingnya gimana? Oh semua 1 sendok eh makan 1 sendok teh terus ya sekitar seginilah garamnya raginya satu ini gitu. Jadi hanya perkiraan. Jadi minimnya pengalaman itu benar-benar saya wah kalau begini caranya gimana saya mau membesar ini gitu artinya hanya feeling semata terus saya kasih PR istri setelah itu kamu harus mulai timbang gramasiin berapa kebutuhannya untuk kita scale up itu kita harus bisa ngukur selama kita nggak bisa ngukur maka kita nggak bisa berkembang gitu. Terus yang kedua, modal. Modal saya sangat minim sekali Bapak Ibu. Waktu itu saya mulai dengan 100 juta. Tabungan hasil tabungan saya bekerja ya. Artinya saya sama istri bekerja, kemudian ditabung. eh waktu itu 100 juta dan itu untuk sewa itu udah 30 juta. Otomatis sisa 70. 70 saya beli mixer, beli oven, beli freezer, beli peralatan-peralatan tambahan lainnya. Kemudian yang ketiga, pasarnya kompetitif. Yang sudah bisnis roti tentu sudah paham bahwa sekarang itu berbeda dengan misal 10 tahun yang lalu, pengusaha roti belum banyak, kita masih ibaratnya orang masih nyari lah. Tapi kalau sekarang pilihannya itu banyak di lapangan. Seperti itu. Nah, kendala modal saya bisa atasi waktu itu tahun 2019 saya ngadain patungan namanya crowdfunding ke teman-teman, yuk kita patungan. Ada sekitar waktu itu di awal ada sekitar hampir 80 yang join, tapi sekarang investornya ada sekitar 220-an. Seperti itu. Tapi saya nggak terima investasi ya Bapak Ibu ya. Artinya karena saya sudah cukup modal sekarang. Kemudian pasar yang kompetitif ya tadi, gimana caranya saya masuk di saat yang tepat. Artinya di saat yang tepat itu biar dapat momennya. Nah itu juga jadi kendala. Dan alhamdulillahnya ketika saya buka itu rame dan 3 bulan istri itu sudah mulangin modal ke saya 60 juta. Seperti itu. Next. Kenapa harus bisnis roti ini? Ada yang bisa tahu? Mungkin bisa itu kirim di komennya di ini. Kenapa bisnis roti yang Bapak Ibu sudah itu? Ya. Silakan rekan-rekan bisa sampaikan di kolom chat. Kenapa harus? Kalau saya ya Pak ya, kenapa kok harus bisnis roti Hmm. gitu ya? Semisal, karena memang roti ini sebenarnya banyak diminati oleh banyak kalangan, dari yang muda sampai yang tua pun roti itu nggak akan pernah apa namanya ya, nggak akan pernah hilang gitu. Dan kalau dilihat dari segi bisnis juga roti ini yang sekiranya itu mudah untuk diinovasikan juga dan juga mudah untuk di apa namanya kembangkan gitu Pak. Jadi mungkin ini salah satu ini persepsi saya aja sih gitu maksudnya. Jadi, Iya, apa logika betul. dasar aja gitu. Kenapa kok bisnis roti gitu? Karena saya sebagai anak muda juga sangat roti ini kan digandrungi ya lagi banyak semua jenis Betul. roti juga gampang gitu diminati oleh berbagai kalangan gitu. Iya, betul Mbak. Memang apa mudah inovasi, terus ada yang komen nih apa profit up to 100% gitu Iya, ya, dibutuhkan sehari-hari. betul. Tapi ada yang tahu nggak kira-kira dulu tuh waktu saya kecil aja makan roti itu hanya khusus keluarga-keluarga orang kaya. Ya Jadi betul. kita hanya apa makannya biasanya nasi ya, nasi mie gitu ya. Roti itu bisa disajikan itu hanya di meja-mejanya konglomerat atau orang kaya. Karena ya kayak neneknya istri ketika di mana namanya Aceh itu ya makanan sehari-harinya bule itu seperti itu. Nah, benar nih, benar semua. Nah, tapi saya ada berbagai alasannya. Next, Mbak. Nah, ini salah satunya. Kalau saya jujur harus cuannya dulu. Omsetnya banyak dan bisa di scale up. Karena kita nggak mungkin cinta bisnis tapi nggak ada cuannya.
Kenapa kita harus cinta bisnis? Pasti harus cinta cuannya dulu, baru cinta bisnisnya. Nah, ini saya sebagai gambaran, roti keliling tuh yang keliling gerobakan itu tembus 250 juta loh, Bapak Ibu. Ada nggak yang di sini sudah omsetnya di atas 250? Satu outlet Ropi itu kayak di Rumah Sakit Islam Bandung, Rumah Sakit Al Islam Bandung, omsetnya sekitar 130-an per bulan. Itu masih kalah sama yang roti keliling. Tapi roti keliling ini beritanya saya yakin dia punya minimal 10 gerobak gitu. Dan Bapak Ibu cukup ini sebagai pengetahuan. Jadi omsetnya yang mungkin tahu Janji Jiwa House yang keliling juga sama kan banyak gerobak. Itu dia saat ini menyumbang 70% dari omset keseluruhan. Jadi omset di toko itu hanya tinggal 30%. Jadi sekarang omset 70%-nya dilakukan oleh yang house keliling, Janji Jiwa keliling itu. Itu sebagai gambaran bahwa nggak usah malu jualan keliling. Oh, nyatanya Janji Jiwa juga 70% omsetnya dari keliling gitu. Next, Mbak. Baik. Nah, ini kalau saya sarikan satu-satu aja, Mbak, biar ini. Modal awalnya ringan, karena Bapak Ibu kasarnya bisa tanpa modal. Bahkan saya modali. Syaratnya cuma satu, bukanya di rumah sakit. Seperti itu. Dan tim Sumu ini nggak cuma Sumu ya, tapi eh, kebanyakan dari Sumu juga. Nah, di tim Sumu itu kami yang sudah kisah suksesnya ada namanya Pak Muklas di Temanggung. Kita modali 100% sudah kerjasama dengan kami sudah hampir 3 bulan dan PT SMS perusahaannya PWN Jogja itu juga sudah kerjasama dengan kami 2 bulan dan ini persiapan buka di Rumah Sakit PKU Gamping. Nah, modal awalnya ringan, bahkan bisa tanpa modal. Artinya kami yang modali. Terus yang kedua, next Mbak, produksinya mudah. Benar nggak mudah? Kenapa mudah? Karena satu adonan roti itu bisa dipakai jadi berbagai macam rasa. Misal mau rasa stroberi, rasa coklat, rasa pisang, rasa keju, serikaya, itu satu adonan. Kalau Bapak Ibu buka resto, menu sop sama menu sayur asem, sayur lodeh, itu pasti berbeda-beda. Kalau roti, produksinya mudah. Modal awalnya tadi pertama ringan. Kalau Bapak Ibu mau model kayak Holland Bakery atau roti-roti besar yang di ruko gitu, ya pasti RAB-nya sekitar 500 jutaan. Tapi kalau yang seperti kami, itu satu outlet kami itu cuma total nggak lebih dari 100 juta. Seperti itu. Terus yang kedua tadi produksinya mudah, mudahnya bisa diduplikasi apa dengan berbagai improvisasi. Mau roti pizza, roti apa, itu adonannya mirip-mirip. Tidak ada yang berbeda. Seperti itu. Yang ketiga, next, itu nggak perlu baker Bapak Ibu. Jadi kami itu outletnya itu nggak perlu ada baker. Kenapa nggak perlu baker? Karena buat saya baker itu ketika kita rotinya rame, itu biasanya dia minta naik gaji. Kalau nggak naik gaji, dia keluar dari bisnis kita. Ya Nah, itu betul. yang sering kendalanya. Nah, karena baker ini jantungnya. Nah, waktu itu saya juga punya cerita, gimana ceritanya saya bisa mengambil resep ini dari istri saya. Saya sebutnya mengambil kenapa? Karena istri masih terus-terusan bikin terus di dapur. Saya bilang, kamu tuh loh punya uang, tapi kamu nggak punya waktu kalau kayak gitu. Nah, terus gimana? Ya harus ada tim yang ini. Oh, nggak mau. Resep ini, resep dari nenek saya. Oh ya, ya sudah, saya bilang gitu. Terus saya juga awalnya ngajak belanja, negosiasi apa ke istri, yuk diserahin. Walaupun saya sudah siapkan jawaban bahwa ada timnya nanti yang akan handle, artinya kita nggak akan bocor. Resep ini nggak akan bocor ke tim kok, gitu. Jadi gimana caranya? Nanti saya apa jelaskan. Terus waktu itu yang bikin istri akhirnya mau itu cuma satu. Ya kita ini manusia. Tentu yang pasti itu maut. Nah, ketika kita nanti berhadapan dengan maut, sementara resep masih kamu pegang, itu buat ini kamu nggak jadi manfaat, saya bilang. Artinya outletnya kita akan tutup, kita nggak bisa jualan roti lagi karena resepnya hanya kamu yang pegang. Jadi waktu itu saya akhirnya rayu dan istri mau. Sekarang istri sudah tidak
terlibat di produksi lagi. Artinya sudah eh, nggak terlibat dan sekarang sudah tim semua. Dan alhamdulillahnya ini resepnya tidak bocor gitu. Jadi ada caranya buat Bapak Ibu. Gimana caranya biar nggak resep nggak bocor ke tim? Nah itu nanti harus step by step mengajarkan. Karena nggak mungkin, oh harus begini caranya. Misal masih punya satu karyawan, dua karyawan, nah, itu agak sulit. Tapi kalau nanti sudah sampai lima karyawan, enam karyawan, nah, itu hal yang mudah. Gitu. Jadi saya nyebutnya nggak perlu baker, no baker, no cry. Jadi nggak ada baker, nggak perlu nangis, nggak perlu gigit jari lagi, dan di outlet kami itu karyawannya itu paling cuma lulusan fresh graduate bisa. Karena proses produksinya di outlet itu hanya tinggal 30%. 70% sudah kita lakukan di pabrik. Mungkin kenapa kok 30%? Bapak Ibu tentu lihat roti O, roti boy melakukan hal yang sama. Metodenya frozen dough dengan adonan beku. Seperti itu. Next, Mbak, nomor 4. Nah, ini masyarakat sudah makin familiar dengan produk roti. Ini juga jadi nilai plus dan ini apa namanya data yang saya ambil dari rekan saya konsultan bakernya Savoria. Savoria ini brandnya jarum ya Bapak Ibu di bidang kuliner. Dia punya permen Fox, punya kopi gajah, punya roti 5D apa 7D saya lupa yang ada di Indomaret itu yang kayak croissant kalau Bapak Ibu umroh itu kan sering makan roti croissant tuh di Saudi dan di Indonesia kan sudah ada, tapi grupnya Jarum yang bikin. Mungkin Bapak Ibu bisa tebak di kolom komen berapa total produksi perharinya si Savoria atau roti 7D. Coba di kolom komen. Kita tebak-tebakan aja. Ada yang benar nggak? Kalau ada yang benar, nanti apa namanya? Saya Hmm. kasih Ropi. Dapat trofi cuma-cuma nih sambil nyicipin. Yuk, rekan-rekan, silakan bisa langsung dichatin aja atau mau yang searching-searching dulu juga boleh sambil berjalan. Karena nggak ada yang ini, kita Ya, untuk menyingkat waktu, saya langsung jelaskan aja. Total, ayo, 50 udah juta ada 50 yang juta. nebak, Pak. Nggak, kurang tepat. Kalau 50 juta kebanyakan loh, Pak. 6 juta piece per harinya. Masya Gitu. Allah. Itu per hari. Jadi, yang sekarang mungkin orang, oh, 1 juta. Nggak, yang tepat 6 juta. Jadi, sekarang udah makin familiar. Bahkan kasarnya, kita nggak makan nasi pun nggak apa-apa sekarang. Hmm. Karena udah diganjel roti, gitu. Jadi, sudah sangat familiar. Kalau zaman dulu, wow, harus makan nasi. Dan nasi masih menjadi nomor satu. Mungkin 10 tahun mendatang, nasi akan menjadi nomor dua. Nomor pertamanya bisa jadi roti. Kenapa? Next, Mbak. Nah, ini penyebabnya. Harga beras dan harga tepung saat ini itu sudah sama. Betul apa betul? Sadar nggak Bapak Ibu? 5 tahun kemarin, itu harga beras masih lebih murah dari harga tepung. Kalau sekarang, harga beras itu bisa jadi lebih mahal harga tepung. Harga tepung yang lancana masih sekitar eh per kilonya 10 ribuan. Kalau beras itu sudah nggak ada yang 12 ribu. Yang 5 kiloan di Superindo aja itu biasa beli 75 gitu. Jadi ke depan bisa jadi roti roti atau mie itu menjadi nomor satu. Eh, beras atau nasi jadi makanan nomor dua atau nomor tiga. Seperti itu. Next, stoknya nggak mudah basi, walaupun tanpa bahan pengawet. Kami dengan sistem frozen dough itu tidak pakai bahan pengawet, Bapak Ibu, tapi tahannya sampai 6 bulan. Kenapa? Kok bisa sampai 6 bulan? Karena kami sistemnya itu dibekukan. Si raginya kita bikin bobok dulu atau tidur dulu. Jadi untuk ekspor ke Uni Emirat, ketika nanti pakai kapal, kalau selama ini kan masih pakai pesawat, pakai kapal itu perjalanannya 25 hari. Maka saya harus bikin tahan roti ini sampai 6 bulan, biar sampai Uni Emirat tidak basi. Seperti itu. Buat stok juga. Dan stok nggak mudah basi ini, itu juga jadi nilai lebih. Tadi ada yang jawab juga ya. Kalau nggak salah ada yang murah jadi roti 100 kali. Oh ya, saya suka roti, banyak kalangan, semua model fashion untuk yang rumahannya Pak mudah diinovasi. Jadi
Saya pernah dapat pesanan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Waktu itu ada kebakaran di Kemayoran. Dia pesan 1.000 piece, Bapak Ibu. Nah, 1.000 piece kita bisa support dari satu outlet. Dan saya tanya, kenapa nggak pesannya nasi box, Pak? Saya bilang gitu. Karena kan kalau orang kena musibah, itu perlunya nasi. Perlu nih, Pak. Nasi itu mudah basi, Pak. Lah, saya pesan pagi, malam itu udah nggak enak. Oh iya, kalau roti, dia bisa makan kapan aja. Mau 2 hari, 3 hari, no problem. Oh, oke, 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 oke. Dan saya pernah dipesan oleh BRI Syariah atau sekarang jadi BSI itu 10.000 piece. Saya backup dari 10 outlet saya waktu itu di Jabodetabek untuk support pesanan itu. Kalau Bapak Ibu cuma punya oven deck, punya oven tangkring, itu 10.000 piece per hari nggak bisa. Boro-boro 1.000 piece, 1.000 piece aja juga susah. Kalau saya 10.000 piece itu enteng, karena kita bisa support dari beberapa outlet kami. Gitu. Next, nomor tujuhnya itu HPP produknya murah. Nah, ini tadi ada yang jawab juga nih, Pak. Siapa namanya? Oh, Bu Yulia. Murah. Jadi roti harganya. Ya, ya betul. Dengan roti yang harganya 14.000, ini yang saya alami sendiri, HPP-nya itu nggak nyampe 3.000, Bapak Ibu. Jadi masih 3 kali lipat. Dan kita biasanya dari HPP itu memang harus kali 3. Misal HPP 3.000, idealnya 3.000 kali 3. Idealnya untuk menentukan harga jualnya. Seperti itu. Dan Robi saat ini harganya sekitar 8.000 sampai 10.000 di rumah sakit gitu. Next. Nah, HPP produknya murah, maka keuntungannya menjadi besar. Jadi 50 sampai 100% bahkan seperti itu. Next, yang terakhir ini yang sudah kita alami bahwa nomor 9 pasar roti global itu ternyata stabil Bapak Ibu. Walaupun pandemi, walaupun apa, permintaan tepung dan ini naik. Dan saat ini itu mungkin yang sudah bisnis dari sebelum pandemi merasakan di mana tahun 2022 itu kenaikan tepung itu per bulan bisa per minggu 5.000, 3.000 gitu. Kenapa? Karena ada perang Ukraina dan Rusia. Nah, tapi saat ini sudah lebih stabil dan cenderung turun, tapi karena ini dolarnya naik kemarin, maka tepung juga beberapa minggu ini juga naik seperti itu. Tapi pasar roti global itu stabil ternyata Bapak Ibu. Next, ini alasan-alasannya ada 9, tapi tentu masih banyak alasan kenapa kita harus bisnis bakery. Mungkin Bapak Ibu punya alasan juga, nanti bisa di-share di kolom komen. Nah, kira-kira bakery apa yang mau dijual nih? Mau oleh-oleh yang tinggalnya di Jogja, yang tinggalnya di Malang, kemudian di kota-kota yang Bandung, Lembang, itu kita bisa jual jenisnya oleh-oleh gitu. Kemudian kalau yang mau misal, oh Pak, saya nggak di kota-kota itu, terus gimana? Ya bisa pakai roti-roti yang seperti biasa bakery. Mau roti kopi pun juga bisa seperti itu. Next, bahkan di Jakarta itu ada ada yang jualan gerobakan, ngetin dulu croissantnya gitu dia keliling itu saat ini punya udah 3 gerobak atau 4 gerobak ya, sambil jualan kopi juga gitu. Itu juga khusus croissant juga bisa. Nah, sekarang tentuin produknya. Bapak Ibu yang sudah punya bakery ya fokus di bakerynya. Mau oleh-oleh, mau ini bakery, mau gerobakan, mau rumahan, mau toko, mau PO pun boleh. Atau kue kering. Tapi kue kering biasanya insidental kayak Idul Fitri kemarin, Lebaran, terus nanti ada Natal, terus ada Imlek seperti itu. Next, Sudah, Bapak? belum tuh. Saya kok belum tampil ya? Oh, ya. Sudah, Pak. Oh Udah ini, kita nah mungkin ke ini yang next. penting harus tes produk. Kalau nggak tes produk, Bapak Ibu,
itu kita nggak tahu. Jadi walaupun Bapak Ibu misal, oh saya beli resep nih, saya dapat resep dari sini, tapi kita harus tes. Kenapa? Karena terkadang bahan berbeda, misal tepungnya beda, raginya beda, telurnya juga ya walaupun sama dari ayam, tapi tak dapat yang misal kurang fresh atau gimana. Syaratnya harus tes produk dan kita harus kasih ke teman-teman kita yang suka roti, dia bisa nilai seperti apa. Bahkan dari pengalaman saya ketika 2016 mulai itu 3 bulan saya memulai untuk trial error gitu kan, itu baru kita launching benar-benar itu setelah 3 bulan. Dan saat ini Ropi pun sama. Sebelum launching produk itu biasanya kami lakukan tes pasar dulu, kemudian supplier kami suruh coba, terus setelah supplier kami coba itu yang kedua itu biasanya eh ininya apa kita launching tuh nggak langsung ke semua outlet kami. Saat ini kan kami punya 40 outlet di seluruh Indonesia yang punya kami sendiri ya. Yang franchise ada sekitar 42, eh 42. Totalnya 92 berarti 52. Yang 40 kami punya sendiri, 52 itu franchise. Kemudian itu nggak langsung semua outlet kami bisa, tapi yang terdekat dari pabrik. Misal kemarin kami baru launching croissant 3 bulan lalu dan alhamdulillah antusiasmenya lumayan bagus. Nah, itu biasanya terdekat dari pabrik dulu 10 outlet, kemudian 10, 20, 20, 30 baru kita kembangin ke outlet kami sendiri. Outlet franchise belum boleh. Nanti setelah itu baru outlet yang franchise. Kenapa harus bertahap? Karena kita nggak pernah tahu problem namanya frozen dough ya Bapak Ibu, ada problem di perjalanan, kemudian ada problem di gudang. Nah, itu juga bisa jadi mitigasi risiko buat kami. Seperti itu. Next. Nah, untuk memulai bisnis harus temukan nilai tambahnya. Gimana menemukan nilai tambahnya? Nah, ini juga nggak langsung ujuk-ujuk di awal, Bapak Ibu. Saya menemukan nilai tambahnya Ropi, add value-nya itu baru tahun 2023. Dan 2024 kita baru action apa yang sudah ada, apa yang kita baru tahu itu. Jadi apa value-nya kita? Wanginya Ropi ini itu bisa meminimalisir aroma yang nggak enak di rumah sakit. Jadi rumah sakit misal ada aroma obat, aroma alkohol, aroma apak, dan lain-lain ya. Nah, itu kita bisa minimalisir dengan kehadiran Ropi ini. Dan rumah sakit cukup terbantu dengan kehadiran kami. Yang orang tadinya menyeramkan masuk rumah sakit, itu masuk rumah sakit jadi nyaman, jadi enjoy. Seperti itu. Jadi ketika masuk, itu komen yang pernah kami di Wonosobo, RSUD Wonosobo, kebetulan saya hadir, itu tuh yang pasien-pasien, enak ya mambune saiki wis ora koyo ning rumah sakit, tapi kayak di mall. Bahasa mereka seperti itu. Nah, bahkan di Madura kemarin juga di challenge kami sama direkturnya RSUD Bangkalan, Bapak kalau mau apa mengubah, walaupun Madura aromanya ekstra ya, saya nyebutnya ekstra karena memang saya pas survei datang itu lihat, aduh apa namanya luar biasa banget ini dan di challenge oleh direktur, bisa nggak kamu ini, ya saya bilang kasih saya waktu Pak, saya bilang gitu, enggak, saya maunya kamu hadirkan oven, terus kamu ngadon di apa ngadon ngoven di sini, kemudian benar aroma kamu berubah, apa mengubah rumah sakit jadi aroma enak. Saya bilang jangan gitu Pak, susah saya bawanya oven berat dan besar. Terus gimana? Kasih waktu saya 3 bulan, maka saya akan ubah. Dan betul, ketika kami buka hari pertama, direkturnya langsung ngomong, Pak, bukan cuma ngubah rumah sakit saja, Pak. Aromanya sampai lantai 3, sampai ruangan saya, Pak. Dia bilang gitu. Masya Allah, saya bilang, Alhamdulillah. Nah, dan nilai ini, value ini kita bawa itu karena rumah sakit itu mencari produk kami memang karena nggak boleh yang di rumah sakit syaratnya nggak boleh ada asap, nggak boleh ngandon di tempat, nggak boleh tuh ngandon di tempat karena nanti jadi tikus, serangga dan lain-lain bakal masuk ya. Terus yang ketiga nggak boleh ada api, nggak boleh ada asap, nggak boleh pakai gas. Nah itu nilai-nilai itu yang memang kita apa bawa ke rumah sakit, jadi menjadi nilai lebih buat
rumah sakit seperti itu. Dan itu kita eh, tidak temukan di awal-awal, temukannya setelah menjalani beberapa tahun gitu. Next, Mbak. Nah, untuk start bisnis roti, tentukan dulu menu yang untuk dijual ini mau apa. Mau oleh-oleh, kue kering, croissant, roti, kue ulang tahun, fokusnya mau di mana. Jadi jangan semua, kalau saya sarankan, jangan semua mau dijual. Jadi nggak bisa apa namanya kita, oh saya mau semua ada, toko Palu gak ada, apa lu mau gua ada, itu nggak bisa. Yang akhirnya malah nanti jadi waste, waste-nya banyak. Di outlet Tropi, waste-nya nyaris nol, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami menerapkan sistem frozen dough ini. Jadi sehari kita bisa ngukur, oh kita mau bikin 300 kita bagi jadi beberapa waktu. Misal pagi 100, siangnya 50, sorenya sekian gitu. Jadi itu bisa kita bagi dan itu sudah satuan di outlet. Jadi nggak ada proses ngadon dari tepung gitu, nggak ada. Seperti itu. Next. Setelah tentukan mau dijual, jangan lupa product testing. Tujuannya itu kita biar tahu kira-kira produk kita ini oke nggak. Dan kita sedang di-challenge oleh rumah sakit, karena kami banyak hadir di rumah sakit men-challenge direkturnya. Tolong bikinin kita roti sehat. Padahal saya sudah bilang, roti sehat itu Pak, harganya mahal. Yang kedua, rasanya nggak enak. Saya bilang gitu ke direkturnya, tapi ya tetap, Pak, tetap ada yang minta. Tenaga kesehatan kayak dokter, mereka punya uang. Ya, memang Bapak nggak bisa stok banyak. Ya, stok yang misal nggak terlalu banyak, yang banyaknya pasti tetap roti. Tapi harus sediakan roti sehat gitu. Jadi, memang tepungnya nggak bisa pakai tepung terigu. Ini lagi riset saya dan tim. Dan sekarang karena saya sudah membesar, itu biasanya produk supplier vendor-vendor saya itu berlomba-lomba Bapak Ibu menawarkan. Tahun 2025 di awal tahun kemarin itu biasanya mereka tanya, Pak mau launching menu apa Pak tahun ini Pak? Tolong bikinin saya roti sehat. Wah dia langsung kasih resepnya, terus yuk kita trial bareng gitu. Artinya sudah sedemikian hubungan baik dengan vendor, otomatis mereka pun juga akan mengerahkan apa namanya, ya walaupun endingnya mereka akan jualan bahan bahan bakunya mereka juga ke saya gitu. Jadi ya wajar gitu. Tapi yang jelas saya nggak perlu tim yang memang ahli di bidang itu, saya cukup apa dari penawaran dari vendor-vendor saya aja gitu. Next. Setelah produk testing, tentukan value produknya walaupun belum dapat tidak apa-apa. Tapi setidaknya kalau kami waktu itu value-nya aromanya itu bisa tercium dari 200 sampai 300 meter sekitar outlet. Pak, masa sejauh itu, Pak? Iya, betul. Dulu kami pakai bahan yang memang impor dari Singapura, tapi begitu ada orang Jepang itu kunjungan ke pabrik kami, mereka katakan, waduh aromanya bikin mabuk ini, bikin bahaya. Akhirnya sekarang kita sudah ganti yang produk lokal, dan aromanya nggak terlalu nyengat karena di rumah sakit rata-rata kami hadirnya indoor bukan outdoor seperti yang di outlet-outlet kami yang di luar rumah sakit seperti itu. Jadi aromanya enak, harganya terjangkau waktu itu, dan saya nyebutnya ATM-nya Roti O dan Roti Boy. ATM itu apa? Bukan amati tiru modifikasi, tapi M-nya itu kita murahin. Dulu di awal Roti O itu Roti Boy masih jual 10.000, saya jualnya 5.000. Saya jual separuhnya. Sekarang Roti O Roti Boy sudah 14.000 15.000, saya jualnya separuhnya 8.000 sampai 10.000. Seperti itu. Next. Setelah tentukan value produknya, kemudian kok nggak muncul Mbak? Oh, mulai dari rumah dengan benchmarking dulu. Setelah benchmark, itu misal Bapak Ibu benchmarking itu apa? Jadi saya itu sebelum mulai roti, saya itu nungguin dari buka outletnya Roti O sampai tutupnya Roti O. Jadi saya bisa tahu omsetnya dia berapa, pembeli dia per hari berapa di tempat satu tempat itu ya. Misal saya waktu itu survei di bandara, omset dia itu sekitar 15 jutaan. Kemudian pembelinya
itu rame itu pas jam-jam penerbangan. Sementara penerbangan waktu itu kan rame terus. Otomatis nggak pernah namanya sepi. Dan closingnya jam berapa itu saya bisa tahu. Dia ngambilnya satu packnya adonan di freezer dia itu berapa piece, bahkan saya bisa tahu itu. Karena saya melakukan benchmarking. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah bisnis bakery harus melakukan benchmark. Benchmark ini apa? Misal, oh saya niru produknya bakery lokal yang ada di misal Batam atau di Banjarmasin. Nah, ditungguin aja seharian. Memang akan di ini ngapain sih dicurigain. Tapi buat saya apa kita membeli aja bahwa ya saya riset aja kok. Saya dari mahasiswa bilang gitu aja. Nanti dia dia akan cerita dan membolehkan ya kita nggak nunggu di depan dia tapi nunggu di seberangnya. Seperti itu. Kita bisa catat tuh. Oh penjualannya ini, menunya ini, base base menunya ini gitu. Benchmarking itu makanya penting. Jadi saya karena sudah melakukan benchmarkingnya kepada Rotio, Rotio itu sudah punya 800 cabang Bapak Ibu saat ini. Terus yang kedua, mereka baru saja mengakuisisi namanya Papa Bird. Tahu Papa Bird? Papa Bird itu yang kue sus yang ada di bandara. Banyak ya sekarang di bandara. Itu awalnya franchise dari Jepang. eh, eh, Dibawa ke Indonesia, cuma kemarin kan viral itu tutup dulu. Jadi ketika Rotio beli, itu ditutup dulu sekitar hampir seminggu atau 10 hari, kemudian dia buka lagi. Gitu. Jadi dia beli apa namanya Papa Bird dan saat ini dia punya hotel. Kok Mas Riza tahu apa ini toh temannya tuh Rotio bukan? Saya nggak ada hubungan dengan ownernya nggak ada, tapi saya tahu dia punya hotel namanya The Prima Hotel. Jadi apa namanya? Saya cukup apa benchmarkingnya sampai sedetail itu. Bahkan sebelum mulai Rotio, dia sudah memulai kaos polo duluan. Jadi kaos polo yang di Indonesia tuh bukan polo Ralph Lauren yang di luar negeri ya Bapak Ibu. Itu polonya lokal. Dia mendaftarkan merek dulu, dia dapat mereknya, kemudian polo Ralph Lauren yang dari luar itu nggak bisa masuk Bapak Ibu. Ibaratnya dia sudah memulai dulu di Indonesia. Karena prinsip di Indonesia first to file tadi, mendaftarkan di awal itu yang dia berhak terhadap merek tersebut. Nah, apa yang dilakukan Polo Ralph Lauren luar nggak bisa gugat. Yang bisa dia lakukan menghilangkan kata polonya. Jadi ketika masuk Indonesia hanya Ralph Lauren gitu. Next. Nah, saya memulainya dari rumah dengan oven yang kecil, mixernya juga yang ekonomis. Waktu itu mixer saya nyebutnya mixer banci. Mixer banci itu mixer planetary. Jadi bisa adonan empuk, adonan keras itu bisa semua. Adonan apa? Bolu juga bisa karena mixernya mixer banci itu tadi bisa untuk berbagai jenis tepung-tepungan gitu atau roti-rotian. Next. Nah, fokus pada kualitas dan branding sejak awal. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengganti, misal saya biasa pakai tepung kualitasnya protein tinggi. Tiba-tiba karena naik, Ibu turunin. Jangan. Ganti merek boleh, tapi asalkan sama-sama protein tinggi. Gitu. Nah, protein tinggi itu apa? Mungkin Bapak Ibu yang sudah bisnis bakery ya udah tahu ya brand-brandnya apa. Tapi saya tidak pakai tepung yang ada di pasaran. Saya pakai tepung apa B2B sifatnya, bahkan nggak ada di TBK atau toko bahan kue. Seperti itu. Kita langsung order ke distributor atau pabrik. Seperti itu. Dan kami pakai pasta sekarang itu satu brand lokal, tapi ini brandnya itu kalau Bapak Ibu yang biasa bisnis kue kering, kalau kemarin ada margarin atau butter Wisman ya, tahu butter Wisman? Nah itu kalau mau Lebaran biasanya langka karena banyak. Nah dia bisa bikin pasta itu mirip sekali dengan Wisman gitu. Jadi apa namanya kebetulan rekanan kami ini sudah cukup lama ya dan dia biasa dipakai di produknya dulu itu di Agrinesia Group kayak bolu susu Lembang itu dulu pakai dia tapi sekarang dia sudah tidak bekerja sama lagi dan dia kayaknya support ke bolu Siliwangi kemudian ada beberapa bolu lainnya yang dia kerjasamakan bahkan
Saya pernah ketemu dia, dia ngasih kue kering, rasa kacang Bapak Ibu. Dan dia bilang, coba tebak mana yang pakai kacang asli, mana yang pakai pasta kacang. Itu saya salah, nggak bisa bedain karena rasanya sama. Saya bilang kok bisa Pak? Itulah kalau yang disebut-sebut sama Pak Wapres AI sebenarnya di dunia kuliner AI-nya itu udah lebih dulu artificial intelligence di pasta makanan. Jadi saya kalau kopi nggak pakai kopi asli, pakainya pasta kopi. Pakai koko pandan, ketika ngopen aroma kelapanya nyebar. Apakah nggak bahaya? Nggak. Itu sudah sesuai standar. Kita ada BPOM-nya, ada halalnya. Jadi izin edar ada, halalnya juga ada, jadi aman. Nggak berbahaya untuk kesehatan. Jadi sedari awal saya nggak pernah mengganti-mengganti. Bahkan ada satu brand donat yang Bapak Ibu mungkin kenal, dulunya rame, sekarang mulai turun. Kenapa? Sebenarnya bukan itu, karena dia mengganti tepungnya. Jadi sedari awal, buat Bapak Ibu yang sudah bisnis bakery, pesan saya jangan pernah mengganti-ganti bahannya dengan kualitas yang di bawahnya. Seperti itu. Dan harus branding sejak awal. Kenapa branding sejak awal? Karena merek setelah punya merek kita daftarkan kita dapat sertifikat merek kita brandingnya jor-joran. Kenapa tujuannya? Biar brand kita dikenal. Sekelasnya Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha aja mereka selalu melakukan aktivitas branding. UMKM harus melakukan hal yang sama. Gimana caranya? Kalau kami biasanya sering melakukan barter dengan media-media. Barter, jadi media lagi apa namanya butuh lagi ada acara kayak kemarin majalah Swan Pak kita lagi ada anniversary butuh roti oh ya berapa piece nanti barter dengan liputan-liputan seperti itu kami yang lakukan di branding kami di lapangan jadi jangan pernah menyerah bahwa oh kita nggak ada dana Pak jangan selalu sisihkan budget untuk dana marketing karena setiap outlet kami juga selalu kita cadangkan walaupun nggak kita pakai buat promosi secara langsung kayak endorse, ads, tapi biasanya rumah sakit ada event-event, kita bisa support dengan dana cadangan marketing tersebut. Jadi keperluan brandingnya di situ. Next, dan harus fokus. Jadi tahun 2016 saya mulai, saya masih belum keluar kerja waktu itu di Tablet Harapandah. 2019 ketika tabletnya tutup, saya keluar. Tidak bekerja lagi. Kemudian saya fokus di sini. Alhamdulillah dari 2019 sampai saat ini fokus di Ropi. Alhamdulillah dapat apa namanya lebih baik dan lebih moncer gitu. Karena kita fokus artinya mengerahkan semua effort kita, pikiran, tenaga, waktu, uang untuk di Ropi gitu. Next. Nah, ini tentukan arah bisnis bakery-nya. Mau gerobakan, mau rumahan, mau kios. Next, lagi. Bapak Ibu yang rumahnya strategis bisa mulai dari rumah. Oh, ini dulu, sorry. Aku lebih takut kepada orang yang melatih satu jurus tendangan 1.000 kali daripada seorang yang melatih 1.000 jurus tendangannya cuma satu kali. Nah, yang saya cerita tadi, saya itu latihan roti kopi itu cuma satu produk, tapi saya latihannya bisa 1.000 kali. Ketimbang orang yang punya 1.000 produk, tapi latihannya cuma sekali. Jadi itu maknanya. Kenapa saya bisa lebih apa namanya lebih eh ini dan banyak evaluasi. Dan resepnya sekarang Ropi itu sudah tidak resep yang di awal istri dulu. Kita mengalami beberapa penyempurnaan, beberapa ini karena memang resep yang dari nenek tadi kurang up to date. Artinya bukan kurang update, jadi harus disempurnakan. Dan itu yang menyempurnakan bukan saya lagi, tapi sudah tim semua. Jadi semua bahu membahu di pabrik. Dan Bapak Ibu bisa main nanti ke pabrik kami di Klaten juga. Kalau memang mau tahu, oh gimana sih cara bikin frozen dough Pak? Gimana caranya ini kita buka-bukaan kok. Gitu. Next. Nah, ini bisa mulai dari rumah dulu, atau kalau rumahnya strategis, itu dari garasi. Saya waktu itu mulai dari rumah, tapi tidak berjualan di rumah. Saya sewa kios. Kalau rumah Bapak Ibu nggak strategis seperti saya, itu sewa kios kalau nggak pakai gerobak. Keliling aja. Seperti roti lau ini,
Roti lau ini sudah dari saya kecil, dari umur sekitar 3 tahun saya diajak merantau ke Jakarta. Waktu itu sudah ketemu roti ini, bahkan masih eksis sampai sekarang. Ini pabriknya di Pulau Gadung, dan dia nggak punya toko, dia hanya keliling, punya ratusan gerobak seperti ini, dan masih eksis. Cuma mungkin ya Bapak Ibu jangan persis gerobak ini, kan kalau sekarang udah ada sepeda listrik ya, nah itu di desain lebih modern, mungkin seperti itu. Next. Nah, ini kalau roti dalam bentuk kios. Kios kami ada apa namanya oven, freezer. Bapak Ibu bisa lihat ya belakangnya ini ada prover. Jadi nggak terlalu banyak. Kita hanya butuh 9 meter persegi minimal. Artinya bisa 3 kali 3, bisa 2 kali 4,5. Kalau di outlet luar seperti ini, listriknya cuma 2.200. Tapi kalau di rumah sakit, listriknya perlu 10.000 atau 9 ribuan watt. Seperti itu. Nah, ini branding kami kenapa warnanya kuning? Karena memang kami amati tiru apa yang dilakukan oleh Roti O dan Roti Boy. Seperti itu. Next. Nah, ini no baker, no cry. Jadi maknanya bukan memusuhi bakernya Bapak Ibu. Jujur satu apa namanya pernah saya dalam satu kesempatan itu baker-baker pada komplain teman-teman ke saya, wah sok banget kamu nggak perlu baker. Maknanya bukan itu, tapi esensinya maknanya itu jadi jangan pernah bergantung kepada satu orang di dalam bisnis Bapak Ibu. Jadi baik bisnisnya misal apa, tapi jangan pernah bergantung kepada satu orang. Maknanya itu sebenarnya yang mau saya sampaikan. Cuma kalau di bisnis roti, ya baker, karena kuncinya ada di baker. Gitu. Jadi kita nggak perlu baker, tujuannya apa? Karena kalau kita bergantung kepada baker, maka itu menyebabkan bisnis kita nggak sukses. Bisa jadi si baker meninggal, akhirnya bisnis kita nggak jalan. Atau bekernya keluar kerja. Setelah keluar kerja, dia buka di depan toko kita juga. Walaupun rezeki masing-masing betul. Rezeki punya apa ininya alamatnya nggak akan salah. Iya, betul. Tapi kalau sudah cocok ke dia, dia akan cari. Ketika Bapak Ibu beda, otomatis rasanya dia akan cari, oh ada toko baru, coba deh. Begitu nyobain, oh ini rasanya sesuai. Oh berarti jangan-jangan pindah nih. Itu. Maknanya, jadi jangan pernah bergantung kepada satu orang di tiap bisnis Bapak Ibu. Kalau di roti atau dunia ini baker atau chef itu. Nah, gimana caranya? Nah, nanti saya akan ajarkan tips dan triknya gimana cara tidak perlu baker ini. Salah satunya strateginya dengan sistem frozen dough. Dengan sistem frozen dough, kita meminimalisir waste. Yang kedua itu tidak perlu baker. Yang ketiga, rasa di setiap outlet akan sama. Gitu. Jadi pernah saya dalam satu kesempatan itu sama yang punya warung steak namanya Mas Jody. Nah, Mas Jody terus satu Mas Afan nih dia yang punya brand roti gembong di Jogja dan saya. Nah, Mas Jody itu negur si Afan. Van, rasa roti lu kok tiap cabangnya beda ya? Oh, masa sih Mas? Kenapa ya? Dia bilang gitu. Si Afan cerita bahwa tepungnya sama, eh, peralatannya sama, tapi jangan lupa karyawannya itu berbeda. Kenapa? Karena filling di roti itu ada namanya window pane. Nah, window pane ini tiap orang itu fillingnya berbeda-beda. Jadi ketika diserahkan setiap outlet ada proses ngadon, maka akan menjadi tiap cabangnya akan berbeda-beda, Mas. Saya bilang gitu. Oh, jadi bener lu ya pakai frozen. Iya, bahwa metode ini itu lebih dulu memang dari luar. Dan teman saya sudah bawa ini ke Indonesia waktu itu diaplikasikan di bisnisnya di Kalimantan. Saya belajar ke Kalimantan sebelum ini mulai apa bikin frozen dough ini. Jadi tahu oh prosesnya dan bahannya berbeda Bapak Ibu dengan yang straight dough. Straight dough itu yang langsung dimasak ke oven. Nah, itu kita bahannya berbeda, raginya beda, BI-nya beda. Itu.
Nah, itu yang apa namanya berbeda dari toko-toko lain. Nah, memang artinya kita keluar biaya juga untuk armadanya itu harus yang berpendingin. Kalau nggak berpendingin nggak bisa. Oh, jadi mahal dong, Mas? Nggak. Sebenarnya tidak terlalu mahal. Komponen ekspedisi atau logistik di satu outlet kami itu, misal omset dia sekitar 90 juta gitu. Biaya ekspedisinya tuh nggak lebih dari 3 juta. Hanya 2 juta berapa gitu. Jadi cukup terjangkau kok. Ketimbang kita harus menyerahkan ngadon di setiap cabang. Dan apalagi di rumah sakit. Nggak boleh namanya ngadon di setiap cabang. Jadi solusinya dengan sistem frozen dough ini kita tidak pakai baker. Next. Nah, branding, dari awal saya sudah lakukan branding. Kenapa roti-roti? Oh, Mas Yudi saudara sepupu saya. Wow, sebanyak saudaranya Mas Yudi nih. Nah, nanti konfirmasi aja, betul apa enggak. Saya waktu itu eventnya ada di sticknya dia yang obong. Yang di, apa namanya, jalan, apa itu, obong. Alah, saya kok lupa di Jogja. Nah, branding, keperluan branding ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa apa namanya kita harus melakukan branding? Karena itu untuk bisnis kita biar lebih sustain. Ya itu Obong memang punya ibunya, tapi sekarang masih dia yang kelola. Gitu. Next. Nah, kenapa roti Ropi? Jadi Ropi itu singkatan Bapak Ibu. Roti dan kopi. Roti dan kopi ini singkatan. Jadi roti makanannya, kopi minumannya gitu. Dan kita memang pangsa pasarnya menengah ke bawah. Jadi jualnya itu tidak sama roti O dan roti Boy. Dan segmen kita rata-rata hadir di RSUD, RSU swasta PKU seperti itu. Jadi lumayan banyak. Sekarang ada 40 di grup Muhammadiyah ada sekitar hampir separuhnya 20. Dan ini kita tanggal 14 besok buka di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Seperti itu. Next. Nah, promosi yang kita lakukan itu untuk pengembangan bisnis kita. Jadi, Bapak Ibu yang cuma punya satu cabang, saya tidak sarankan kita harus punya banyak cabang. Kenapa? Next, Mbak. Jadi, karyawannya itu jangan sampai dari muda, dari bujangan, itu sampai tua nanti. Itu kerjanya jadi staff di outlet kita aja. Nah, kalau punya banyak cabang, kita bisa punya jenjang karir. Dari mereka masuk sebagai staff, nanti sebagai supervisor, naik jabatan jadi manajer, GM, bahkan direktur ketika nanti berprestasi. Seperti itu. Jadi, jangan bangga tulisan tidak membuka cabang dimanapun. Wah, saya nggak setuju. Saya lebih baik punya cabang ratusan outlet, ribuan outlet gitu. Kenapa? Seperti KFC, McD, Pizza Hut, dia punya banyak cabang, Marugame dan lain-lain ratusan cabang. Tujuannya apa? Roti O punya 800 outlet. Tujuannya itu untuk jenjang karir. Karyawan kita kasihan kalau dari muda sampai mau mati nanti kerjanya sama kita terus. Iya kalau dia bosen. Nah, apa kalau nggak bosen nggak apa-apa terus-terusan. Kalau bosen kita akan kehilangan potensi-potensi terbaik. Makanya kami lebih mimpi punya banyak cabang dan harus gimana caranya Pak? Modalnya kan nggak sedikit ya. Cara nyari modal nanti ininya berbeda lagi. Saya ajarkan memang di kelas khusus gimana cara nyari modal dengan berbiaya murah. Artinya tidak perlu apa pinjem bank, terus tidak perlu ini cuma butuh investor dengan sistem bagi hasil aja. Seperti itu. Next. Nah, ini atlet-atlet kami yang di rumah sakit Banyuwangi dan Kediri. Ini Banyuwangi sudah kita pindah. Jadi area ini dipakai oleh rumah sakit jadi kelas kelas kedokteran jarak jauhnya UNER di Banyuwangi. Ini outletnya udah kita pindah ke RSNU Tuban. Dan ini yang Kediri juga dari Rumah Sakit Bayangkara sudah pindah ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Ahmad Dahlan di Kediri juga sama. Tapi kita tetap pajang. Kenapa? Ini buat bukti bahwa kita pernah hadir di sini. Next.
Dan rumah sakit yang buka ini Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Ini tipenya tipe A, rame, omsetnya lumayan tinggi nih di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Terus yang kedua di Palembang ini Rumah Sakit M Husin. Kita ada dua di Palembang, ini ada di M Husin, ada satu lagi Siti Hodijah. Di Malang sendiri kami ada di RS Batu, kemudian nanti lagi persiapan di RSUD Kanjuruan. Kanjuruan tuh Malang Selatan ya. Itu jadi yang di Malang monggo bisa mampir di outlet kami. Dan ini di Malang pengusaha lokalnya ada namanya Mas Helmi, nanti ada kirim testimoni juga. Dia ngelola di RSUD Manggil juga. Ini Malang, Palembang, next. Mbak. Ada Pekanbaru, ini outlet pertama kami di Pekanbaru, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Saat ini masih eksis, masih ramai juga. Ini Rumah Sakit Ibu dan Anak tipenya tipe D. Dan di sebelah kanannya ada RSUD Wonosobo. Ini pengusaha lokalnya namanya Bu Wahyu Ningsih. Mungkin ada yang kenal juga kali. Oh, nggak ada mungkin. Karena nggak tenar kalau Bu Wahyu Ningsih. Kalau Mas Yudi, warung steak, tenar. Nah, Bu Wahyu Ningsih ini pensiunan. Kita modalin, sistemnya bagi hasil. Itu awalnya buka Next, Mbak. Bukanya di RSI Wonosobo. Nah, ini sebelah kiri. RSI Wonosobo pakai tenda begini. Balik. Nah, ini pakai tenda begini. Ini viral ke Wonosobo. Kemudian itu punya ini ceritanya. Jadi dia hampir nyerah. Kenapa nyerah? Karena ditinggal karyawannya. Jadi punya karyawan dua, omset sehari 3 juta, 4 juta gitu, kaget dia. Dia sebagai pensiunan tuh nggak apa mengalami problem. Biasanya kan kalau Bapak Ibu mulai bisnis yang dialami itu problemnya sepi, omsetnya nggak optimal, apalagi kondisi pelemahan. Kalau dia sebaliknya, happy problem sebenarnya. Oh, omsetnya rame, antri-antri, mau nyerah. Lah saya bilang apa nggak sayang Bu? Saya bilang gitu. Wes tunggu sampai bagi hasil pertama. Oh ya udah, gitu kan. Tunggu bagi hasil pertama. Setelah terima bagi hasil, bukan mau nyerah Bapak Ibu, yang ada nambah sebelumnya Mbak. Akhirnya buka outlet keduanya RSUD. Ini setelahnya. Ke sebelah ini RSUD Wonosobo. Di RSUD Wonosobo kita dapat tempat di indoor. Alhamdulillah omsetnya malah lebih tinggi yang RSUD ketimbang yang RSI Wonosobo. Saat ini Bu Wahyu sih ngelola dua outlet pensiunan di Wonosobo, dapat penghasilannya pernah 2 digit Bapak Ibu. Karena satu outletnya ini bisa dapat bagi hasil 7 juta. Kalau tadi di RSUD 7 juta, di RSI misal lebih rendah ya, misal 5 juta, 6 juta. Maka penghasilannya di jumlah jadi 2 digit di daerah, di ini tanpa modal apapun, tanpa mengeluarkan. Kok bisa Mas? Iya, kita sistemnya bagi hasil. Kalau kerugian pun 100% kami yang tanggung. Gimana kerugian 100% kami yang tanggung? Misal ada satu outlet next setelah ini RSI, oh ini yang Ngawi. Yang Ngawi ini udah tutup Bapak Ibu. Karena kenapa tutup? Karena bagi hasilnya nggak optimal. Sebulan cuma 100.000, 200.000. Buat saya nggak kasihan, nggak worth it buat ini. Akhirnya kita close. Kalau tapi sampai rugi, itu kayak SPKU Gombong, kita yang nomboi. Nggak bisa bayar karyawan, kita nomboi. Tapi maksimal 3 bulan. Kita nggak mungkin terus-terusan. Oh, nomboi ya berat juga. Bapak Ibu nggak dapat bagi hasil juga. Kan percuma buat saya. Makanya terus ini. Nah, kalau Kartini Jepara sampai sekarang masih eksis. Sudah mau setahun, bulan Mei ini, tapi kita disuruh geser. Ini kan belakangnya masjid. Jadi digeser sebelah kiri di RSUD Jepara. Ini Kartini Jepara. Ini namanya Mas Asong, nama panggilannya. Dia ngelola di RSUD Jepara. Next. Ini di Niagang Serang, di Kulon Progo, di Jogja. Ini kok kecil banget, Mas? Iya, lebarnya itu cuma 1,5 meter, tapi ke belakangnya gede, 6 meteran. Jadi totalnya sama, 9 meter juga. Ini diresmiin sama Bu Direktur. Alhamdulillah sudah eksis setahun juga di Niagang Serang. Ini di Pekalongan, di Kajen. Ini juga punya cerita sendiri. Awalnya ini saya modali, ketua Kopkarnya nggak mau. Kenapa nggak mau? Wah Pak, nggak enak saya kalau sampai rugi. Oh enggak Pak, saya bilang ya rugi resiko bisnis, saya bilang gitu. Terus akhirnya Pak Direkturnya manggil. Kenapa kok kamu nggak mau? Dikasih bisnis, kamu nggak ngeluarin modal. Kok kamu nggak mau? Iya Pak, takut rugi Pak, nggak enak. Wah jangan gitu dong gitu. Akhirnya kalau saya sebagai direktur, saya akan ambil peluang ini. Ya udah, terus akhirnya dipaksa sama Pak Direktur di saat outlet yang toko-toko sebelah kanan-kanannya belum buka, kita sudah buka duluan. Jadi itu istimewanya karena akses langsung dari direkturnya. Gimana caranya mau masuk rumah sakit? Nanti saya ajarin caranya. Gimana caranya? Next.
Ini RSUD Cilacap, ini juga hampir setahun. Ini di indoor ya, Bapak Ibu. Ini di area indoor kebetulan gede banget. Ini RSUD Cilacap bangunannya dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Ini di RSUD Dr. Sudirman, Kebumen. Ini dari taman. Kita bangun taman, jadi kalaupun di rumah sakitnya nggak ada space seperti di Cilacap, itu kita bisa bangun taman asal diizinkan pihak rumah sakit ya. 3 kali 4 kita sewa. Dan kalau ini, kalau Bapak Ibu masuk ke rumah sakit, itu paling enak. Kenapa? Biaya sewanya murah, pakai banget. Coba kira-kira bisa tebak nggak berapa sewa saya per bulannya di rumah sakit? Bayarnya bulanan lagi. Next, ini ada di Sragen, Sragen, kemudian ada di Purworejo, ada di Rumah Sakit Citro, ada di RSUD Cokro juga, ada dua kan rumah sakit negeri di Purworejo. Next, nah ini yang PKU Seruweng. Ini spesial banget Bapak Ibu. Kenapa spesial? Letaknya di lobi. Ini persis seperti di PKU di Temanggung. Jadi setiap gedung baru PKU selalu menyediakan area food center. Nah, food centernya dia bingung mau jualan apa. Kalau jualan jajanan pasar cepat basi. Terus akhirnya kita kerjasama dengan PKU Seruweng, PKU Temanggung itu ngisi food centernya. Ini di Seruang sampai sekarang masih eksis. Omset hari ini sekitar 2 jutaan dan wangi rumah sakitnya jadi wangi roti dan kopi. Itu cukup happy nih. Apa Dokter Hasan Basuni direkturnya itu. Dan semua rata-rata rumah sakit Muhammadiyah akan menjadi seperti ini Bapak Ibu yang dia punya gedung baru. Kayak kami di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, kita juga ngisi di lobinya rumah sakit itu selalu ada apa namanya area bisnis yang dulu misal direkturnya bilang nggak boleh area pelayanan buat area komersial harus dipisah gitu enggak di Jakarta mungkin direkturnya mainnya kurang jauh di Jakarta itu udah rata-rata ada Time Burger King itu di lobinya nah kita sekarang masuk ke daerah-daerah itu untuk mengedukasi pasar bahwa nggak harus begitu bahwa wangi rumah sakit itu jadi wangi roti kopi itu jadi enak bahkan yang tadi Nek, tadi Demak udah belum Mas? Coba. Yang Demak itu setiap yang berobat, misal dokternya telat, ini yang Demak nih, yang kanan. Itu RSUD Sultan Fatah. Yang dokternya telat lebih dari 1 jam, itu dikasih kompensasi oleh rumah sakitnya roti kopi. Orang Jawa, Pak, Bu, kalau sudah nunggu sejam gitu dikasih roti wah ayamnya nggak karuan ibaratnya wah besok-besok saya ceritain ke tetangga ke saudara bahwa udah berobatnya di sini aja nanti kalau dokternya telat itu bisa ini terus nunggu obatnya telat itu juga bisa dikasih roti dan kopi. Jadi apa namanya simbiosis mutualisme juga untuk rumah sakit. Kenapa di Demak seperti itu? Karena dokter-dokternya ini dari Semarang. Mereka kalau dari Semarang ke Demak sering macet. Jadi terkadang apa namanya macet. Jadi akhirnya nunggu lama. Nah kasihan kan mereka nunggu. Jadi si rumah sakit punya dana marketing. Dana marketingnya itu untuk menservis atau seperti Bapak Ibu kalau delay naik pesawat dapat kompensasi, jadi dikasih kompensasinya roti sama kopi seperti itu. Next, terus nah ini total kami outlet ini tidak belum update selebih yang update itu sekitar 92 dari Aceh sampai Papua Tengah kami. Papua Tengahnya di Timika, di Bandara Timika, Acehnya juga ada. Kemudian Medan juga lagi penjajakan di rumah sakit juga. Kalimantan, Bali juga on proses. Kita ada di rumah sakit RSUD Bali Mandara. Seperti itu. Next. Nah, Dubai we are coming. Next lagi, kita sudah buka Allah di itu Dubai tahun membukanmu dengan 2023. cara. Kadang Oh, ini membuat ada suaranya nih. dengan Oke. memudahkan, tapi terkadang dengan memampukan. Jadi ini pameran yang ubah Bisa doa dan memberimu mimpi saya. anugerah karena dia ingin memudahkan hidupmu. Tapi kadang dia juga memberimu ujian-ujian karena ingin membuat kamu mampu menjalani hidup yang lebih bermakna. Ini Jadi, 2022, waktu itu saya diundang pas musim haji.
pas sudah musim haji ya masuk, tapi masih awal-awal waktu Nah itu. itu mencintaimu Jadi dengan untuk dalam. mengeluarkan visa Kadang dia bisnis mencintaiku dengan itu Arab Saudi sangat ketat sekali. dengan memampu. Bahkan ini saya bisa Dia berangkat itu memberimu anugerah agar sampai atas perdagangannya itu harus ke Indonesia. Akhirnya keluar kadang visa dia bisnis juga saya memberimu perjalanan bisnis. kebaikan. Jadi masuknya ini pamerannya juga di Riyadh, bukan di Jeddah. Kenapa? Karena ibu kota Belajarlah Saudi kan bisa di bukan di upgrade Jeddah lagi, tapi di Riyadh. ujian. Dan kenapa pakai SPG lokal? Ini ada cerita menariknya. Bapak Ibu tahu kalau Indonesia itu di Arab sana jadi warga negara kelas 3. Kenapa? Karena kami, apa Indonesia lebih banyak mengekspor pembantu. Jadi selama 2 hari, jadi total pamerannya 3 hari, dan cukup unik. Pameran di sana itu ramenya itu dari maghrib sampai jam 12 malam. Padahal bukanya sudah dari jam 3 sore. Kenapa malam? Karena kalau siangnya pasti panasnya luar biasa. Bahkan saya kasih contoh, pakai sendal plastik itu sendal karet itu bisa mengecil karena kena panas suhu panasnya di sana. Bahkan pas 2022 pameran 2023 saya berangkat haji itu benar-benar luar biasa apalagi pas wukuf ya makanya kalau di luar yang nggak melaksanakan ibadah haji kan disunahkan untuk puasa. Nah, karena memang itu wah ekstra panas. Wong HP saya itu hidup itu sampai panas banget akhirnya saya matiin. Padahal sinyal ada waktu itu. Tapi ya karena suhunya luar biasa panas. Dan kenapa pakai mbak-mbak cantik ini? Yang ini warga negara Suriah ya Bapak Ibu. Jadi dia nggak pakai jilbab. Jadi 2 hari pameran saya itu agak tersenting lah apa kupingnya. Nggak enak lah bahasa-bahasa mereka hanya tahu ucap kota-kota kayak mereka biasa datangi kayak Bandung, Bogor, Puncak gitu-gitulah. Buat saya, aduh ini gue mau pameran kok isinya malah apa namanya kayak begini, pikir saya gitu. Akhirnya di hari ketiga saya riset dan saya minta tolong cariin Mas Agus. Mas Agus itu tadi yang di video ada sebelah kanan, staf KBRI itu dia saya minta cariin tolong cari SPG lokal. Apa nggak mahal Pak? Nggak murah. Saya bayar Mbak ini cuma 100 real. 100 real tuh nilainya cuma 400.000. Hampir sama kan dengan Indonesia. Itu. Dan di pameran ini mestinya istri ikut. Kenapa? Istri tahu dia bahasa Inggris, kemudian istri bisa apa menerjemahkan. Karena di Arab itu kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah kebetulan Mbak Surya ini bisa Arab, bisa Inggris juga. Jadi apa kami rekrut dan sempat dimarahi sama Pak Dubes. Kenapa kamu pakai SPG lokal? Kan banyak mahasiswa Indonesia, kata Pak Dubes gitu. Pak, saya lagi riset, Pak. Saya bilang gitu. Dan akhirnya saya kasih insight-nya bahwa ketika pameran internasional seperti ini, jangan pernah pakai warga negara apa Indonesia atau mahasiswa Indonesia. Pakailah SPG lokal. Tujuannya apa? Biar menarik. Jadi saya udah berada di posisi belakang Mbak yang cantik ini, di belakang ini saya nunggu yang mereka serius. Karena rata-rata kan mereka cuma mampir, tanya-tanya, nyobain produk gitu aja. Tapi kalau yang serius, mereka akan ngobrol ke saya. Pamerannya di Saudi, tapi buka cabangnya kenapa di Dubai? Nah, itu ada ceritanya lagi. Jadi setelah pameran ini, sebenarnya saya nggak niat berangkat Bapak Ibu karena visa istri saya nggak bisa keluar waktu itu. Jadi pamerannya sudah mepet. Hari Senin istri baru keluar. Saya sementara hari Kamis harus sudah berangkat. Jadi istri tinggal, tapi Pak Dubes waktu itu, tadinya saya nggak mau berangkat juga. Pak Dubes ngerayu. Setelah pameran saya ajak umroh. Nah, begitu saya ke sana, ternyata roti kopi ini sudah banyak banget di sana, tapi brandnya bukan dari Indonesia, dari Malaysia gitu. Akhirnya saya ubahlah, saya dia selesai pameran, saya diantar umroh oleh Pak atas perdagangan waktu itu. Kok bisa Pak, pas musim haji masuk Mekah? Bisa, karena mobilnya pakai korps diplomatik atau mobil duta besar, platnya CD. Kita bisa masuk Mekah, saya umroh, saya ganti doa saya dari hadir di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Dan Alhamdulillah 2023 itu tercapai. Tapi jujur, kalau dari pameran ini, Zong Bapak Ibu, dan saya nyebut rezeki itu acak, yang Allah apa cerita, acak itu kita pamerannya di Saudi, tapi buka cabangnya di Dubai. Dan itu saya nggak dapat bayar itu dari pameran. Tapi yang bayar Dubai itu dari apa Google. Mereka cari di Google, lihat di Google, tahu brand saya, kemudian dia kontak saya. Seperti itu. Next.
Nah, ini 2023 Go Internasional. Ini di kantor BSI. Nah, ini ada video. Ini yang sebelah kirinya Pak Erick Thohir itu namanya Pak Heri Gunardi, sekarang jadi Direktur Utama BRI. Sebelumnya dia Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Next. Ini pameran-pameran dengan Pak Luhut, Pak Pramono Anung, Gubernur DKI, kemudian ada Pak Arsyad Rashid, bekas Ketua Kadin juga. Next. Kalian tahu nggak ada toko roti Indonesia yang terkenal yang baru buka franchise baru di Dubai? Ini dia, ada yang tahu nggak? Ropi Roti namanya. Ini katanya franchise dari Indonesia, tapi yang punya nggak tahu orang Palestina apa orang Mesir. Ya, yang punya orang Palestina, Teman. yang Terus mengelola orang mereka Mesir. jual ini Arabic coffee juga. Ini kayaknya slogan mereka nih. Jadi, Tuh, Indonesia halal. itu Ini kayak coklat, Indonesia. coklat Dubai. Kemasannya kemasan Indonesia. Ya, nggak ada. Om Dali, ini pramugara pesawat Emirates. Istrinya orang Indonesia, dianya orang Indonesia. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. Waktu itu saya DM karena dia sering ke Dubai, karena kan pesawat Emirates basecampnya di Dubai. Itu jadi apa namanya, saya DM, Om tolong mampir dong ke outlet kami Laki-laki itu harus itu bisa di Dubai. bisa Akhirnya dia dicintai. mampir. Kalau laki-laki miskin tidak punya pekerjaan tampang pas-pasan, Nah, ini outlet kami di tidak ada Zawaya alasan Walk. apalagi untuk dicintai. Sementara perempuan bisa dicintai apapun keadaannya. Perempuan miskin akan tetap dicintai, perempuan tidak punya pekerjaan akan tetap dicintai, perempuan yang tidak cantik pun akan tetap dicintai. Kejam ya kedengarannya, tapi memang itu kenyataannya. Perempuan bisa memilih untuk di rumah atau bekerja, walaupun tidak semua. Tetapi laki-laki tidak bisa memilih itu. Laki-laki dipaksa untuk terus memberi sampai lupa kalau mereka juga berhak untuk menerima. Jadi, teruntuk anakku yang laki-laki, semoga kalian dikuatkan ya. Ini di Zawaya World cabang kami. Ini cukup unik, di cabang ini itu ada atraksi hujan buatan setiap musim panas. Nah, ini roti gembong kita juga kita ekspor juga. Jadi ada gembong kita brandnya Gempi, kemudian Ropi itu khusus yang roti kopi, dan yang croissant kita ada produknya brandnya namanya Kropi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa, kita ekspor adonannya, kemasannya itu ke Uni Emirat juga. Tapi memang di sana dimodifikasi. Dan ini berikutnya mimpi saya tahun ini buka cabang di India. Ada yang tahu kenapa cabang di India? Karena India itu masyarakatnya nomor satu jumlahnya, penduduknya nomor satu di dunia. Lebih banyak sekarang saat ini dibanding di Cina. Seperti itu. Nah, ini tadi ada video juga. Ini mirip Muhammad Salah, pemain Liverpool. Mirip aja ya, bukan Muhammad Salah tapi mirip secara tampilan dan ini. Tapi dia orang Mesir. Next, target berikutnya saya India. Mudah-mudahan ini juga sedang Sebelumnya negosiasi mohon dengan maaf Pak investor. Reza, Eh, Iya, tanpa mengurangi rasa hormat ke Pak Reza, sekiranya bisa agak dipersingkat aja Pak, karena mengingat juga udah asar dan juga udah sedikit overtime. udah start ya, Masya Allah. Iya, Siap, 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 siap. gitu Ini Bapak. udah mau selesai sih, Mbak. Oke, oke. Terima kasih Nggak Bapak. terasa ya. Nggih, Iya. nggih, nggih. Ini cabang saya di India. Kemudian rasanya tuh kok nggak ini ya, cuma sebentar ya ternyata. Ternyata lama juga saya. Oke, oke, oke. Nah, ini mimpinya India. Next, Mbak. Setelah India kemana? Hidup itu pilihan. Dan ini bukan mentor. Ini biasa mentoring ini. Mentoring apa namanya? Offline. Tapi mentoringnya nanti Bapak Ibu yang mau ikut kelas lanjutan itu seharian full. Saya akan jelaskan step by stepnya. Karena nggak mungkin saya jelaskan apa namanya hanya cuma beberapa jam aja karena memang cukup panjang.
kayak gimana nanti bahan-bahan yang saya pakai apa, trik tipsnya di rumah sakit bagaimana itu nanti Bapak Ibu bisa apa namanya ikuti di kelas selanjutannya, di kelas berikutnya. eh Berbayar memang berbayar. Kenapa berbayar? Lebih kepada sebenarnya saya bisa gratiskan ini ke Bapak Ibu. Cuma saya mau cari yang mau dan mampu. Kalau yang cari yang mau banyak Bapak Ibu. Tapi cari yang mampu itu ngetesnya dengan berbayar. Mampu itu artinya ketika salah satu pengusaha lokal dia pegang uang setoran itu per minggu bisa 30 juta, bahkan ada yang sampai 35 sampai 40 jutaan juga. Nah, buat saya ketika orang hanya mau tapi nggak mampu, itu resiko. Contoh kecil, gimana? Kenapa? Saya cari yang mampu juga, resiko buat saya kalau nggak mampu, karena bisa jadi uang setorannya dipakai atau fraud gitu. Walaupun kemarin ada yang cerita ke saya apa langsung ke saya tuh orang Perbun, Pak saya jujur begini begini begini, saya kasih tes, tesnya gimana? Cara mampu. Dia kerjanya serabutan, saya bilang saya aduh nggak berani saya modalin kamu, saya bilang gitu. Yang mampu itu tesnya gampang. Ketika kamu pegang uang setoran hari Sabtu, penjualan hari Jumat, Sabtu itu kan di setornya di Senin. Karena Minggu kan libur outlet. Nah, ketika Minggu, anak kamu sakit. Kamu nggak pegang uang, uangnya hanya uang setoran. Pasti kamu akan pakai uang setoran tersebut. Iya Pak, ya udah. Itu contoh kecil. Makanya hidup itu pilihan antara B dan D. Dan Bapak Ibu bisa milih mau ikut kelas lanjutan, monggo, boleh. Kalau nggak pun ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini, gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya di situ. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya, Mbak. Tapi jujur mungkin nggak detail karena ternyata sudah asar ya. Oh, waktu Jogja Ya udah betul asar. Bapak. Ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Oh, Oke, Surabaya mungkin juga sudah. ya, mungkin kita apa namanya lanjut ke sesi tanya jawab aja langsung Pak. Dari kita pilih dua pertanyaan yang memang apa namanya melihat yang udah sering ditanyain gitu. Oke, ini Pak yang Ya, sering jadi kendala juga kan sebenarnya Ropi ini ada pertanyaan dari Pak Fadli gitu. Mungkin Pak Fadli juga melihat apa namanya seperti brand-brand lain gitu ya Pak ya. Nah, beliau bertanya hmm, bagaimana bersaing dengan brand-brand lain Bang gitu. Dan juga mungkin satu pertanyaan lagi nanti dari Ibu Nur Hayati, bagaimana tips-tips cara approach ke rumah sakit atau klinik-klinik gitu. ya. Cara approach-nya itu eh yang tadi yang Bang siapa? Bang Fadli ya, bagaimana saya brand-brand lain? Kalau Ya, kami bersaing nggak dengan bersaing, brand-brand lain. jadi bukan bersaing. Saya nyebutnya mereka itu teman berjualan juga. Jadi dalam satu rumah sakit terkadang kita juga ada Ropi, ada Roti O juga. Nah, gimana caranya? Biasanya kami itu selalu dengan harga yang lebih terjangkau dibanding oleh Roti O dan Roti Boy. Karena kami tahu pasar kami menengah ke bawah, maka yang kami lakukan ya harus dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pesaing kami gitu. Dan misal pilihan produknya di sana hanya roti O satu rasa, kita punya apa beberapa rasa kayak coklat keju gitu, seperti itu. Jadi ada pilihan rasa, terus ada teh kopi yang memang di ini seperti itu. Nah, terus bagaimana approach ke rumah sakit? Approach ke rumah sakit itu eh kita dampingi Bapak Ibu yang sudah ikut kelas lanjutan ya, kita dampingi. Kenapa? Karena terkadang sudah ikut kelas lanjutan, dia sudah punya bekalnya nih. Bagaimana cara masuk ke rumah sakit, apa apa yang harus saya temuin, terus bagaimana cara ngomongnya ke rumah sakitnya. Bahkan ada satu pengusaha lokal itu tanpa saya dampingi udah bisa. Dia cukup ikut kelas yang lanjutan, tujuannya kelas lanjutannya itu untuk bisa apa namanya tahu caranya. Karena kalau di sini saya jelasin Bu, itu bisa seharian Bu, Betul gitu. sekali. Ya, jadi Ini memang aja udah di kelas selanjutnya. disemprit ini sama Mbak Intan, karena memang kayak cara dapetin nomor direkturnya, gimana cara bicara sama direkturnya. Kalau nanti diajak meeting gimana? Kayak calon pengusaha lokal saya yang sudah ikut kelas lanjutan, namanya Bu Wida, orang Magelang, dia sudah di RSUD Muntilan dia nggak dikasih tempat sama RSUD. Saya bilang pantang menyerah Bu, nanti di rumah sakit PKU Aisyah Muntilannya
Alhamdulillah sudah dikasih tempat, tinggal kita survei, kita ukur, setelah itu mulai renovasi. Jadi ada tips dan triknya dan Bu Wida cukup pede dia sendiri karena mereka udah tahu oh gini Pak cara masuk rumah sakit step by stepnya saya ajarkan besok gitu. Dan saya memang Betul nyebutnya sekali. Bapak Ibu bisa niru yang saya lakukan. Misal oh saya sudah punya bakery Pak nggak mau nggak apa-apa. Bahkan ada satu pengusaha sumu juga namanya Pak Muklas udah punya 9 cabang rumah makan Padang. Saya sampai tanya Pak ngapain sih jenengan kok mau jadi gabung pengusaha lokal dengan kami? Iya mas, saya sekarang kan rumah makan Padang sistemnya bagi hasil juga. Saya udah nggak ngurusi banget lah. Jadi saya punya waktu. Saya mau cari kesibukan lain. Nah, Alhamdulillah dia sudah ngelola di PKU, Rumah Sakit PKU Temanggung, dan on proses lagi pengajuan ke rumah sakit depannya PKU Temanggung tuh rumah sakit apa sih yang rumah sakit Katolik atau Kristen itu di sana. Seperti Betul itu. sekali. Ya, juga Nih, ini sudah sementara saya itu share. dulu, Ya, tadi ada yang minta nomor bisa dapat nomor saya di kelas lanjutan ya, Mbak ya. Jadi betul. saya memang apa ndak share karena malah repot nanti Bapak Ibu. Apalagi kadang kan belum dapat materi lengkap terus langsung komunikasi ke saya nanti malah ndak bingung. Saran Betul saya sekali. ikut kelas lanjutannya kapan nanti biar Mbak Intan yang ini. Berapa Ya, biayanya? iya. Jadi kebetulan ini juga sudah saya share poster dari kelas lanjutan kita untuk kelas lanjutan ini nanti teman-teman bakalan rekan-rekan di sini semua bakalan mendapatkan ilmu, pengalaman dan tentunya tips and trik hingga nggak cuma teori, bahkan sampai ke teknisnya ya Pak Reza ya, benar-benar mendetail mengupas tuntas bagaimana berbisnis roti kopi ini. Jadi buat rekan-rekan semua bisa pertanyaannya kan banyak nih juga yang terkait dengan teknis-teknis ya. Memang nggak bisa jelaskan satu-satu, termasuk membranding Ropi yang baru buka itu seperti apa, bagaimana caranya. Nah, buat rekan-rekan bisa langsung hubungi aja kontak person yang sudah saya cantumkan di kolom chat atas nama Kak Weldy. Nanti di situ teman-teman bisa untuk yang mendaftar kelas lanjutannya silakan. Di sini ada 2 kelas yang kita tawarkan. Yang pertama ada kelas reguler dengan apa namanya harga sekitar 1,2 juta tapi yang untuk kelas platinum ini di harga 2 juta kelasnya. Nah, untuk yang kelas platinum ini nanti teman-teman akan mendapatkan benefit lebih gitu. Jadi akan sekaligus mendapatkan permodalan dari Pak Riza gitu selaku owner kopi. Nah, nanti dari tim Ropi akan dibantulah untuk modalnya awal seperti itu. Nah, nanti seperti tadi yang sudah dijelaskan juga sudah ada banyak cabang, banyak franchise juga yang dibantu rekan-rekan apa Pak Reza yang rekanan dengan Pak Reza membuka outlet Ropi ini dengan dimodalin dulu sama Pak Reza dan nantinya ada bagi hasil di belakang. Nah, seperti itu. Jadi untuk kelas yang paling worth it sebenarnya ada di kelas yang 2 juta ini dan nantinya untuk teman-teman rekan-rekan yang akan mendaftar 10 orang pertama akan mendapatkan harga spesial gitu. Hanya cukup 1 juta aja sudah bisa mendaftar untuk kelas ini gitu. Benar-benar mengupas tuntas dari A sampai Z, nggak hanya teori tapi juga termasuk teknis bagaimana teman-teman membuka outlet Ropi ini, mengembangkannya termasuk juga pengalaman-pengalaman yang lebih bisa dicontoh untuk kita semua di situ. Nah, tentunya pada kelas ini nanti nggak hanya apa namanya sebatas omongan aja, tapi memang ini yang sudah diterapkan juga oleh Pak Reza gitu. Jadi, oh ya, di sini termasuk seperti Pak Hirman, saya berminat kerjasama. Baik, Bapak nanti akan saya up lagi ini untuk nomornya di kolom chat, teman-teman bisa langsung hubungi saja gitu. Untuk tanya-tanya lebih lanjut juga bisa di kontak person yang tersedia. Minta ini link nggak sih? Cukup banyak Mbak yang belum buka juga ya kota-kota nih kayak Pati kami juga Nah, belum ada di Pati kita baru ada di Jepara kemudian di Kudus juga belum kemudian banyak sih masih kami tuh total rumah sakit di Indonesia itu ada 3.300 kami baru hadir sekitar 40 outlet jadi ya masih banyak berarti peluang. peluangnya masih Nah, banyak sekali ya Pak sebenarnya ya. Sangat sayang betul. untuk di ini karena melihat di rumah sakit juga potensinya lebih tinggi ya Pak ya. Karena di rumah sakit itu juga bosen dengan makanannya yang seperti itu aja. Ternyata Hadi Ropi ini bisa menjadi pilihan lain gitu untuk Ya, para jadi pengunjung rumah solusi sakit. ya buat Iya ini solusi gitu. tercepat gitu. Karena sebenarnya ada video testimoni juga dari Buah Yuningsih, kemudian dari Mas Helmi yang sudah
sudah kita modalin ya, artinya mereka udah ikut kelas lanjutan, terus kita Hmm. modalin, dan kami carinya yang mau dan mampu ya Bapak Ibu. Kalau yang mau aja sekedar mau banyak banget. Saya cuma kalau mau aja buat saya khawatir. Kenapa? Bapak Ibu tuh pegang uangnya nanti setorannya banyak banget. Sebuah minggu aja bisa 30 juta, 40 juta. Buat saya nanti fraud aja, waduh, Bisa. repot. Artinya mencederai kerjasama kan jadinya. Nah, saya cari yang mampu, tujuannya itu untuk agar biar Bapak Ibu juga saya tahu oh ternyata mampu. Nanti setelah misal ikut kelas saya juga bakal minta CV-nya Bapak Ibu, Ya. kurikulum vitae atau jati dirinya biar saling kenal. Bapak Ibu sudah kenal saya belum kenal Bapak Ibu. Nah, itu biasanya terjadi proses penjajakan. Nanti saya kenalkan juga sama tim Ropi. Jadi kalau misal masih meeting, mau meeting dengan rumah sakit, belum pede nih ceritanya ngobrol sama direktur. Nanti kalau saya sempat, saya bisa hadir. Tapi kalau nggak sempat, biasanya tim saya yang apa dampingi apa negosiasinya dengan rumah sakit. Nanti step by stepnya gimana sih prosesnya itu akan didampingi sih seperti itu. Jadi tak kayak tadi yang ada di Malang itu juga masih banyak peluang kok. Rumah sakit di Malang tuh banyak juga. Jadi nggak menutup kemungkinan mau yang swastanya, yang negerinya. Nanti gimana Pak biaya sewanya? Biaya sewanya dari kita Bapak Ibu cuma nembusin aja, bisa negosiasi, dapat meeting keluar keluar biaya sewanya, keluar penawaran sewanya dari sana, kita dealing, baru kita proses renov dan berapa sih Pak dapat bagi hasilnya? Nah, bagi hasilnya berapa nanti saya jelaskan di kelas. Kenapa? Nanti kalau saya jelaskan di sini, wah kok kecil? Bukan kecil, tapi apa yang Bapak Ibu lakukan itu porsinya hanya 3 item. Apa yang dilakukan pengusaha lokal? Makanya saya bilang bisa dilakukan aktivitasnya sambil bekerja juga, karena pengusaha lokal kami di Sampang itu namanya Mas Cipto, dia masih jadi sales obat. Terus Pak Muklas masih punya rumah makan 9 di Temanggung. Terus Buah Yuningsih pensiunan. Jadi nggak punya aktivitas lain. Jadi full total dia di Ropi. Nah, yang dilakukan tuh cuma 3. Ngatur uang keluar masuk, ngatur barang keluar masuk, yang ketiga ngawasi karyawan dan ngatur shiftnya. Udah itu doang. Nanti kalau rekrutmen gimana? Rekrutmen dari kami. Semua proses yang tidak 3 itu semuanya dari kami. Sisanya cuma Bapak Ibu uang keluar masuk, uang keluar itu uang yang disetorkan ke rekening kami, uang masuk itu omset. Barang keluar itu barang yang terjual, barang masuk itu barang yang dikirim dari gudang apa dari pabrik ke outlet. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin cukup ya, Mbak. Kalau dari saya, nanti lebih jelasnya bisa kontak yang ada di itu. Nanti sampai jumpa di kelas berikutnya. Mungkin di sini juga baru azan nih, Mbak. Oke, makasih banyak. Mungkin saya sudah bisa pamit atau belum? Oke, cukup Bapak. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah sangat banyak ini Pak yang disampaikan yang nggak cuma ilmu tapi langsung ke teknis dan pengalamannya apa yang sudah diberikan gitu, memberikan banyak wawasan lagi dan juga melihat lebih lain apa lebih dalam lagi lah gitu dari bisnis Ropi ini nggak sekedar efisien tapi Ropi ini juga inovatif dan profitable ternyata Pak gitu memiliki value tersendiri dan sangat relate untuk dijadikan salah satu opsi bagi rekan-rekan yang mau memulai bisnis di tahun ini gitu melihat juga prospek ke depannya sangat baik untuk Ropi ini gitu ya Oke. jadi Siap. terima kasih Bapak atas waktunya dan juga atas ilmunya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua sudah mengikuti webinar ini sampai selesai dan untuk kontak person yang bisa dihubungi sudah langsung bisa dicek aja di kolom ini ya, kolom komentar langsung chat aja ke Kak Weldi nanti akan dibantu untuk informasi-informasi selanjutnya. Ya. Untuk webinar sore ini saya cukupkan. Saya Intan selaku MC dan moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak salah kata ataupun ucapan ataupun tindakan saya selama membersamai teman-teman dan rekan-rekan semua. Kita tunggu untuk apa namanya chat masuknya ya teman-teman. Hanya 10 orang tercepat saja yang mendapatkan harga khusus untuk mengikuti kelasnya gitu. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.